Oke, oke. Halo, selamat sore. Halo, selamat. Oke, halo, selamat sore. Baik. Oke, halo, selamat sore ya. Oke, ini betul dengan adik pria Taki Albian Subadio. Mhm. Ya, Oke, nama panggilannya siapa ini? Bian. Bian. Oke, adik Bian kabarnya bagaimana hari ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Bian hari ini ditemani oleh siapa? Kalau misalkan kakak boleh tahu. Ayah dan adekku. Oh, dengan bapak dan juga adik begitu ya. Mm. Iya. Oke, ini tapi masih kehalangan sama background Zoom-nya ya? Oke, untuk background Zoom-nya boleh dimatikan saja, Adik, tidak apa-apa. Di Heeh, remove tidak. aja ya kak ya. Betul, Bapak, di-remove saja. Enggak, saya bantu. Hmm, Seperti ini aja nggak apa-apa kak. Diblurkan Oke, aja. tanpa background saja, Bapak, tidak apa-apa karena di layar masih terhalang begitu. Tanpa background Heeh, ya. non background, Bapak. Hmm? Bapak Hmm. bisa kembali choose virtual background, kemudian pilih yang non saja, Bapak. Oh, oke Nah, oke. pilih yang non saja. Oke. Nah, oke. Sekarang semuanya sudah kelihatan nih hari ini. Ada adik Bian, ada Bapak dan juga adik begitu ya. Hari ini Bapak kabarnya bagaimana, Pak? Mhm. Alhamdulillah baik kak. Alhamdulillah Baik kak. juga baik begitu ya. Hari ini Iya. juga ditemani oleh adik juga begitu ya, adiknya Bian Iya. ya. Ini namanya Iya. siapa adiknya Bian? Tuh, Biuni. siapa Mhm. ditanya sama Om? Siapa? Biuni. Jawab. Biuni. Biruni ya. Oh, Biruni. Baik, adik Biruni. Umurnya berapa? Mhm. 3. Oh, umurnya 3 tahun. Oke, good. Hari ini juga nemenin Kak Bian belajar ya di sore hari ini ya. Iya, pengen Oke tahu deh. ya. Oke, siap. Baik, tidak apa-apa Bapak. Kalau begitu langsung saja Kakak mulai. Sebelumnya terima kasih Bapak dan juga Bian sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sesi Trial Class Algorithmic Indonesia. Perkenalkan, nama Kakak adalah Mister Halim atau Mister. dipanggil Kak Halim juga boleh. Begitu ya. Nah, Kakak merupakan salah satu pengajar nih dari salah satu pengajar yang ada di Algoritmik Indonesia, begitu ya, yang hari ini akan menemani Bian belajar kurang lebih selama 1 jam ke depan. Kita akan belajar untuk menciptakan game dan juga animasi sendiri nih di sini. Wih, Oke. oke ya. Nah, sebelumnya Kakak mau tanya dulu nih, Bian apakah suka main game? Mhm, Iya, suka suka juga ya. Oke, Bian lebih suka main game atau mungkin nonton kartun? dua-duanya. Dua-duanya suka. Oke deh, kalau begitu nanti kita belajar untuk menciptakan keduanya ya. Oke deh. Dan Yap. juga untuk trial class-nya ini nantinya akan berdurasi kurang lebih selama 1 jam ke depan. Nanti paling lama sampai nanti pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, begitu ya. Dan juga wajib didampingi oleh orang tua, begitu. Dan hari ini yang akan mendampingi adalah Bapak, begitu ya. Iya kak. Hmm. Baik, kira-kira Bapak apakah bisa Pak untuk mendampingi full? Full bisa kak. Saya. Ya. Baik, oke kalau begitu seperti biasa, hari ini kita akan ada 4 sesi pembelajaran. Sesi yang pertama yaitu adalah perkenalan. Di sini kakak pengen kenalan dulu nih sama Bian. Kakak pengen tahu umurnya Bian berapa, kemudian hobinya apa, kemudian minat dan juga bakatnya apa. Biar nanti kakak bisa pilihin kelas yang paling cocok nih untuk Bian, begitu ya. Kemudian di sesi kedua yaitu adalah sesi praktikal. Jadi nanti kita akan masuk ke dalam kelasnya. Kita akan lihat kelasnya seperti apa, pelajarannya bagaimana, kemudian nanti pun juga akan ada praktek coding untuk menciptakan game sendiri, begitu ya. Jadi di Oke. trial class ini saja, nanti Bian sudah bisa langsung menciptakan game, begitu. Oke. Kemudian di sesi ketiga yaitu adalah pengenalan algoritmik. Jadi nanti kakak akan jelaskan nih, sebetulnya algoritmik ini merupakan sekolah yang seperti apa, Bian. Nanti teman-temannya Bian dari mana aja, kurikulumnya bagaimana, begitu ya. Kemudian nanti di sesi yang terakhir, yaitu adalah pendaftaran dan juga biaya lanjutan. Jadi nanti kalau misalkan biayanya cocok, kemudian juga semangat untuk belajar, kakak bisa bantu daftarkan di Zoom ini nih, karena tentunya nanti akan ada special price khusus untuk adik Bian, begitu ya. Ya, ya. Oke, nah sebelum kakak lanjutkan, kira-kira apakah ada yang ingin tanyakan mungkin dari Bapak atau mungkin dari Bian? Mhm. Belum ada kak. Belum Lanjut. ada ya? Oke deh kalau begitu. Kalau begitu kakak pertama langsung ke Biannya dulu ya. Nah, oke. Bian, sekarang Bian umurnya berapa ini?
9. 9 tahun. Oke, berarti tahun ini jalan 9 ya? Iya. Mhm. Oke, kemudian Bian sekarang tinggal di kota mana ini? Tanggelang. Oke, Tangerang Selatan, kota Tanggelang. Tangerang ya? Betul. Kabupaten, Kak. Oke, baik. Kemudian, nah sekarang Bian sudah umur 9. Kakak pengen tahu juga nih, kira-kira sekarang Bian sudah kelas berapa sekolahnya? Kelas 3. Kelas 3. Baik. Oke, ini berarti naik kelas 3 ya? Hmm, Oke, gimana nih perasaannya Bian naik kelas 3? Heeh. Seru. Seru ya? Hmm. Seru, menyenangkan begitu ya, karena ketemu teman-teman lagi, ketemu guru-guru begitu ya, belajar lagi, seperti itu. Kemudian kakak juga pengen tahu nih, kalau misalkan Bian di sekolah nih, paling suka belajar apa? Mhm. PJOK. PJOK, pelajaran olahraga berarti ya? Mm-mm. Oke, good. Nah, karena apa nih Bian suka pelajaran olahraga? Bisa main bola. Bisa main bola. Oh, Bian suka main bola. Wih, keren. Bian juga suka nonton bola gitu nggak? Suka. Suka ya. Wih, kalau klub favoritnya Bian apa? Main sepeda sih. Oh, Kesukaannya apa? klub Tim favoritnya kesukaannya Bian. apa? Hmm. Apa? Ronaldo. Ron. Pemainnya ya. Mainnya. Iya, oke, Bian keren, nggak apa-apa. Nanti Bian kita kakak dua kan biar bisa seperti Ronaldo ya, biar nanti bisa hebat, terkenal begitu. Nih. Amin. Kemudian, oke, selain PJOK nih, kira-kira Bian apakah ada lagi pelajaran yang disuka begitu? Mhm, Apa? Kasih tahu aja kakak. mhm. Bisa apa aja? Mungkin bisa seni, begitu menggambar, atau mungkin Bian suka belajar Wah, bahasa Indonesia, begitu. Apa aja? Seni. 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 Wih, oke. Kalau di sekolah seninya ngapain, Bian? Menggambar atau Gam- mungkin mencipta? Oh, menggambar, begitu ya. Oke. kenapa? Menggambarnya apakah di buku Ah, gambar? Kasih tahu. Bikin apa? bikin Karya. karya. Ya. Oh, oke. Bikin karya berarti crafting begitu, membuat seni rupa, atau mungkin Ya, betul. menggambar lukisan begitu. Lebih ke crafting ya, Kak ya. Oh, lebih ke crafting begitu ya. Oke. Biasanya kalau craftingnya dari apa nih, Bian? Dari kertas begitu? Atau mungkin dari kertas kertas lipat begitu? Atau mungkin dari mm, Tas. Tas putih yang mhm. kertas Oke. biasa. Berarti kayak kertas lipat begitu kemudian di crafting begitu ya, Bian ya. Iya sih. Oke, good. Kemudian selain seni rupa juga nih, apakah ada yang lain, Bian? Jarang apa lagi yang Ben suka? Mhm. Itu aja. Itu aja, begitu ya. Baik, kemudian kakak pengen tanya nih, kira-kira kalau misalkan di sekolah, apakah sudah ada pelajaran komputer? Iya, halo adik. Ada. Oh, ada ya? Oke, materinya sudah sampai mana nih, Bian? Masih inget nggak? Baru mulai ya, baru Oh, masuk Kak. baru mulai gitu ya. Karena baru Oke. kelas 3 dia. Baik. Berarti di sekolah belum mulai efektif belajar begitu atau? Kan untuk kan science ya. Science-nya Sains. sendiri itu lebih, dan juga kalau untuk apa? Kalau untuk yang berkaitan dengan komputer itu lebih ke konten, Kak. Oh, Bikin kayak oke, konten oke, oke. kreator, bikin yang kayak gitu. Oke. Mm-mm. Video Berarti, ya, video oke. gitu. Baik, Bapak. Jadi lebih semacam ekstrakurikuler, begitu ya? Iya, betul, betul. Oke. Nah, kalau dengan pelajaran komputer di sekolah atau ekstrakurikulernya, Bian apakah ambil komputer juga? Enggak. Oh, enggak, begitu ya. Baik. Ambil apa? Bian ambil apa yang di sekolah? Dan Mhm. sains. Science. Oh, good. Pintar banget nih, Bian. Kemudian, kakak juga pengen tahu, kalau misalkan nih, Bian sudah pulang sekolah, begitu. Kira-kira Bian ngapain nih, hobinya? Hmm. Main ke main keluar. Oh, Eh, main keluar. Ada Oke. adekku. Oke. Main keluar sama teman-teman, begitu? Sama adekku. Oh, sama adiknya Bian, sama adik Biruni tadi itu ya? Nah, Oke. Kemudian, kalau misalkan main game. Nah, kira-kira Bian suka nggak main game? suka. Suka juga ya? Oke. Nah, kira-kira kalau misalkan main game, Bian suka game yang seperti apa?
tembakan. Oh, game tembak-tembakan begitu. Oke. Kalau game tembak-tembakan biasanya yang ada di mana, Bian? Di Roblox atau mungkin ada game yang lain? Yang lain. Game yang lain. Oke. Game yang lain tuh gamenya apa, Bian namanya? Tahu nggak, Bian? Hmm. Apa namanya? PUBG. Oh, PUBG ya? PUBG ya? Wih, keren. Wih, Bian kalau main PUBG biasanya sendiri atau mungkin bareng-bareng sama teman-teman? Sama saya. Oh, sama bapak begitu. Oh, baik. Berarti mabarnya sama bapak. Oh, main gak gantian aja dia yang ini. Oh, Pernah oke. sih main bareng pernah. Wih, oke. Buat Bian keren banget nih. Oke. Kemudian nih, kalau misalkan Roblox, kira-kira Bian main nggak Roblox? Oh ya, ya Mhm. suka banget ya. Suka Mas tapi Vino. sekarang mah itu sudah nggak pernah. Oh, oke. Karena apa Bian sudah tidak pernah main Roblox? Mhm. Karena Jadi apa nih? apa namanya? Mhm, Saya ada PC tuh, ada PC mhm, yang suka dipakai main, suka mhm, ada PC yang dipakai main. mhm. Kebetulan kemarin ada problem Oh, dengan begitu. dengan network cardnya, Oh, dengan begitu. IP-nya. Jadi Mhm. belum main lagi. Seperti Hmm, berarti tidak bisa menangkap jaringan begitu, Bapak? ya, cardnya Oh, oke. problem. Jadi ada harus Oke. dicolokan apa namanya? Kan ini masih pakai PC, jadi colokannya Mhm. masih pakai UTP kabel. Oh, oke, oke, oke. Oh, baik. Berarti untuk wifi-nya pakai kabel UTP ya, Pak ya? Iya, Sambungan ke kalau laptop koneksinya begitu kalau ya? yang PC pakai UTP. Oh, oke, baik. Berarti kalau sekarang menggunakan Mac ya, Pak ya? Menggunakan Kalau laptop ya? sekarang pakai kantor apa laptop kerja saya. Oh, oke, baik. Tapi kalau misalkan digunakan belajar, Bapak, Hmm, kira-kira apakah boleh untuk Bian begitu? nggak masalah, Nggak masalah, nggak gitu ya? masalah. Hmm. Oke. Nah, di sini kakak mau apresiasi dulu nih untuk adik Bian begitu ya. Kan di sini tuh Bian pintar banget begitu ya. Karena yang pertama ini Bian orangnya aktif sekali begitu ya di sekolah. Pelajaran yang paling disuka adalah olahraga begitu. Kemudian Bian pun juga mengidolakan salah satu pemain sepak bola yang terkenal begitu ya, yaitu adalah Cristiano Ronaldo begitu. Dan juga dibuktikan juga dengan tambahan kegiatan yang diambil di sekolah adalah sains itu tadi ya. Jadi Hmm. untuk kegiatan sains itu lebih ke bimbingan belajar kembali begitu ya Bian ya? Atau mungkin kelas olimpiade begitu? Hmm, Lebih ke ekstrakurikuler. iya sih. Oh, oke. Jadi di situ kegiatan ngapain itu Bian? Kalau di ekstrakurikuler itu? Baru Ceritain yang kemarin, yang minggu kemarin ngapain ke kakak? baru kenal-kenal teman. Oke, baru perkenalan. Baik. Kalau untuk kegiatannya Bian di situ apakah seperti robotik begitu akan belajar coding? Mhm. Belum tahu, Oh, belum. belum tahu. Oke. Tapi kakak pengen tahu nih, kenapa nih Bian kok tertarik dengan kegiatan sains begitu? Dengan bidang sains, kenapa nih Bian tertarik? Kayak ada Mhm. eksperimen. Oh, karena ada eksperimennya langsung uji coba begitu ya. Oke. Nah, baik nih. Nah, di sini dibuktikan juga ya, Bian juga suka nih dengan hal-hal yang berbau dengan sains begitu ya, dengan hal-hal yang berbau dengan logika begitu. Nah, tentunya di sini pun juga Bian bisa karena di sini Bian suka main game dengan potensi yang dimiliki oleh Bian ini begitu ya, punya ketertarikan yang besar di dunia sains, Bian juga bisa nih untuk menciptakan game sendiri begitu ya. Nah, kira-kira nih, kalau menurut Bian, kita perlu belajar apa untuk bisa menciptakan game? Hmm, Menurut Bian nih, kita perlu belajar apa? nggak tahu. Nggak tahu ya. Oke. Jadi Bian bisa nih di umur Bian yang baru 9 tahun sekarang ini, Bian menciptakan game sendiri begitu ya. Tapi pertama kita harus belajar dulu. Kita harus belajar namanya adalah coding begitu ya. Nah, kira-kira nih Kakak pengen tahu, Bian apakah sudah pernah mendengar arti dari kata coding sebelumnya? Mhm. Udah belum? Nggak Coding. tahu. Oh, belum pernah dengar begitu ya. Baik, jadi Kakak jelaskan dulu ya. Jadi Bian, coding itu sebetulnya merupakan bahasa komputer atau bahasa pemrograman begitu ya. Yang artinya sama nih seperti Bian belajar bahasa Indonesia ataupun belajar bahasa Inggris. Nah, jadi fungsinya adalah untuk berkomunikasi. Nah, oke, Kakak tanya. Kalau misalkan kita belajar bahasa Indonesia, kita gunakan untuk berkomunikasi dengan siapa Bian biasanya? Guru, Dengan guru. dengan bu guru begitu ya, atau mungkin dengan teman-temannya Bian, dengan adik biru begitu ya.
Nah, kemudian kalau misalkan kita belajar bahasa Inggris, kira-kira kita gunakan untuk berkomunikasi dengan siapa, Bian? Orang bule. Betul sekali. Atau orang-orang yang tinggal di luar negeri, begitu ya. Nah, Bian juga bisa nih berkomunikasi dengan komputer ataupun robot, tapi kita harus paham bahasanya dulu. Nah, bahasanya ini namanya adalah coding, begitu ya, atau bahasa pemrograman. Nah, yang salah satu fungsinya adalah untuk menciptakan game sendiri, begitu ya. Jadi, nanti Bian di sini akan bisa menciptakan berbagai macam game begitu ya, seperti PUBG, seperti Roblox, atau mungkin game-game yang lain begitu ya. Yang artinya nantinya pun gamenya juga bisa kita upload ke Roblox Studio ataupun ke Play Store. Yang nantinya gamenya bisa dimainkan oleh orang banyak begitu ya, oleh teman-temannya Bian juga seperti itu. Nah, kakak mau bertanya dulu nih, kira-kira Bian apakah tertarik untuk belajar menjadi seorang game developer? Tertarik ya? Oke deh. Nah, kemudian nih, kakak juga mau tanya juga di sini. Bian, kalau misalkan nanti sudah besar nih, kira-kira nanti cita-citanya mau jadi apa begitu? Mau bikin kereta cepat. Oh, bikin kereta cepat begitu ya? Wih, keren. Nah, untuk menjadi seorang pembuat kereta cepat begitu ya, artinya kita harus bisa menjadi seorang ilmuwan ataupun scientist begitu ya, atau mungkin engineer. Nah, seorang engineer ini, Bian, salah satu kemampuan yang paling dibutuhkan adalah kemampuan logikanya, begitu ya. Nah, dan juga tentunya apa? Pemahaman codingnya. Karena tentunya untuk menggerakkan kereta, kita itu by system atau menggunakan komputer. Gitu ya. Yang artinya Bian harus pintar dulu nih logikanya. Harus pintar dulu nih codingnya. Seperti itu. Good job, Bian. Nanti kakak doakan. Semoga nanti Bian bisa menjadi seorang engineer ataupun scientist yang hebat begitu ya. Yang bisa menciptakan kereta cepat. Begitu. Amin. Oke. Kalau begitu sekarang kakak mau ke Bapak dulu nih. Oke, sebelumnya selamat sore Bapak. Sore, Kak. Baik, Bapak, kakak izin bertanya sebelumnya ini yang mendaftarkan Bian Bapak, kira-kira siapa yang pertama? Saya, Kak. Oh Bapak, begitu ya. Baik Bapak, sebelumnya dapat infonya dari mana ini Pak? Di Instagram, Kak? Oh dari Instagram, begitu ya. Oh, ya. Baik, kemudian Bapak, apakah sebelumnya juga Bunda sudah mengetahui tentang kegiatan di sore hari ini? Udah. Sudah tahu Karena juga. berhubung ada adiknya lagi yang bayi, Oh jadi di begitu. kamar yang berbeda. Oke, baik. Kemudian Bapak, kira-kira dari Bapak dan juga Ibu begitu. Kenapa Hmm, nih? Kemarin pertimbangannya mencoba Oke. untuk mengikutkan Bian ke trial class di sore hari ini begitu. Oke, jadi eh, dari diskusi ya Kak ya, jadi kan Mhm, karena dia juga suka main game, kayak misalkan Roblox tadi gitu kan. Cuman kalau saya pikir kalau hanya dengan kita bermain ya Kak ya, mhm, kalau kita hanya dengan bermain, hanya sebagai pengguna, mhm, jadi sayang gitu loh potensinya. Dia selama ini bermain Roblox, kalau dengan apa sepupu-sepupunya kalau lagi kumpul main Minecraft juga mereka apa logikanya tahu bermain tuh misalkan kayak di Minecraft mereka mau bikin sesuatu gitu loh mau bikin mhm, sesuatu create sendiri apa yang harus dicari apa yang harus ditambang mereka tahu logikanya kalau mau mendapatkan ini jadi logika if else-nya itu udah ada Kak mhm, itu logikanya seperti itu udah ada nah cuma sayang aja kalau mhm, misalkan hanya untuk bermain lalu mhm, kemudian kan kita ke depannya lebih banyak di drive oleh natif aplikasi ya mhm, seperti itu gitu. mhm, Kemudian juga membekali lah gimana cara mhm, berpikir kita kalau misalkan ini kalau saya ingin ngasih tahu eh, basicnya melalui kelas ini kalau misalkan cara berpikir program itu mhm, seperti apa, cara mhm, berkomunikasinya seperti apa gitu loh. Kalau bikin program seperti apa. Jadi dia ada memori nih kalau misalkan oh ke depan kalau saya menjadi apa menjadi programmer lah bahasanya mhm, mungkin seperti itu ya. Jadi programmer mhm, lalu kemudian data analis apa segala macam tuh ada nih mhm, gitu di sini sebagai pondasinya. Lalu mhm, kemudian kalau kita bisa lanjut ya nanti mungkin bisa lanjut lagi seperti apa nanti pengembangan dan juga tutornya ya kak ya kan kakak mhm. nanti bisa lebih paham gitu Baik. secara kepribadiannya dari Bian ini bisa diarahkan kemananya seperti itu gitu. Mhm. Baik, Bapak. Jadi kemarin ini pertimbangan dari Bapak dan juga Ibu begitu ya mengikutkan Bian ke Trailcast hari ini adalah biar Biannya juga mengerti begitu ya, bukan cuma Betul, bermain tapi betul, juga mengerti nih bagaimana proses untuk pembuatan game itu sendiri begitu ya, Pak betul, ya. betul sekali, Oke. betul. Baik. Kemudian Bapak, nanti nih misalkan ternyata Biannya
bergabung dengan Algorithmics begitu ya. Mhm. Kira-kira apakah ada harapan khusus dari Bapak dan juga Bunda begitu nanti setelah Bian mengikuti bimbingannya? Mhm, Oke, mungkin kalau ke Olimpiade Science atau IT itu agak terlalu jauh ya gitu. mhm, Mungkin agak terlalu jauh. Saya sih lebih pengen dia punya kreasi, dia punya karya, seperti itu loh Kak. Jadi mhm, dia punya karya, lalu kemudian dia bisa kembangkan dengan eh, apa bahasa pemrograman yang lainnya mhm, yang relate gitu dengan real mhm, life mhm, seperti itu gitu. Kalau misalkan dia nanti ke depannya akan menjadi misalkan jadi data mhm, scientist atau jadi programmer mungkin seperti mhm, itu atau jadi software engineer mungkin mhm. seperti itu lebih ke arah Oke. gitu. Oke, baik Bapak. Tentunya di sini di Algorithmics begitu ya. Kami Hmm. akan mengarahkan Bian untuk belajar menciptakan gamenya sendiri begitu ya Ya, Bapak ya, dengan coding begitu. Nah, belum. artinya di sini Bian akan belajar untuk bisa menjadi seorang game developer nih Bapak. Ya, Nah, untuk menjadi game developer ini Bapak, ini merupakan langkah awal untuk nantinya Bian pun juga bisa belajar menjadi seorang programmer begitu ya. ya, Nanti betul. pun untuk kelas selanjutnya Bian, Bapak, kami pun juga ada untuk yang kelasnya profesional atau Hmm, kelas programmernya juga. Nantinya untuk ya, di kelas programmer kami akan menggunakan bahasanya adalah bahasa Python, begitu Python ya. ya. Oke. Betul sekali Bapak, nanti untuk kelas programmernya atau untuk yang profesionalnya, kami akan menggunakan Python. Tapi untuk sekarang ini, kami akan sesuaikan dulu nih dengan usia dan Hmm, minat bakat dari Bian sendiri, begitu ya, oke. atau di umur 9 tahun. Dan Hmm. biasanya kalau untuk anak-anak nih Bapak, itu paling menyenangi untuk membuat game, begitu ya, atau untuk membuat animasi sendiri. Animasi Jadi atau nanti video ya Kak ya Betul, biasanya. Bapak. Jadi nanti kita akan alihkan nih untuk output yang diciptakan adalah game dan juga animasi tapi dari coding, Hai. begitu ya. Nah, Oh, kalau untuk umur segini yang dipakai apa Kak? nah nanti Bapak kami akan menggunakan Scratch. Scratch, Scratch. betul. Nah, mungkin dari Bapak atau dari Bian apakah sudah pernah mendengar Scratch sebelumnya? Ha? Belum, belum. Belum ya? Oke, nanti akan Kakak jelaskan ya. Ya. Sebetulnya Scratch itu apa, Kak? Nah, kemudian Bapak nantinya nih, kalau misalkan ternyata Biannya cocok, kemudian juga semangat untuk belajar, apakah nantinya juga akan didukung Bapak untuk mengikuti kelas lanjutannya seperti itu? Saya melihat anaknya, Mhm, kalau misalkan dia dengan hasil karyanya eh mau dan juga mhm. melihat jadwalnya cocok, Oke, kenapa enggak gitu baik kan? Bapak. Siap. Nah, nantinya Bapak sedikit gambaran saja untuk kelas lanjutannya. Nantinya Hmm. untuk kelas lanjutannya ini adalah akan ada dua pilihan kelas Bapak, kelas grup dan juga kelas private. Kalau di Oke. kelas grup ini nanti bimbingannya adalah seminggu satu kali untuk sekurang-kurangnya. Nah, Mm-mm. kira-kira dulu Bapak untuk seminggu satu kali apakah aman? Mhm, Aman, aman ya? aman, Baik. Kemudian juga untuk pembelajarannya adalah pembelajaran online Bapak. Kira-kira untuk device-nya juga apakah aman? aman. Nanti akan Aman aman. ya, Mbak ya? Baik. Oke deh. Nah, kalau begitu, Hmm. sekarang Kakak izin untuk share screen dulu. Ya. Nah, kemudian Kakak akan lihatkan kelas yang nantinya akan diikuti oleh Bian nih di sini. Dan di sini Kakak lihat nih, Bian punya ketertarikan yang besar ya dengan dunia game, begitu ya. Nah, yang maka dari itu, nantinya kelas yang akan diikuti Bian namanya adalah kelas visual programming. Oke, Oh. bentar, Bapak. Nah, oke, mohon maaf Bapak ini saya stop share dulu sebentar ya. Iya, Bu. Oke, ini Kakak dekatkan kembali untuk tampilannya biar lebih jelas. Nah, oke Kakak izin share screen kembali. Mhm. Nah, oke Kakak kenapa rekomendasikan di kelas visual programming ini karena Bian suka nih dengan game begitu ya. Nah, Bian juga tertarik nih untuk menciptakan game sendiri begitu. Nama kelasnya adalah kelas visual programming atau pemrograman visual begitu ya. Jadi memang kelas visual programming ini Bian diperuntukkan untuk anak-anak yang berusia 8 sampai 11 tahun begitu. Nah, nantinya di sini kamu akan bisa menciptakan berbagai macam project begitu ya. Di antara lain adalah animasi dan juga game. Nah, beberapa contohnya adalah seperti ini Bian. Nah, di sini diciptakan oleh Kenzo umurnya 7 tahun. Nah, di sini Kenzo menciptakan suatu animasi, judulnya adalah Strong Cat Fight, begitu ya. Nah, kira-kira animasinya seperti apa, Kak? Animasinya seperti ini nih, Bian. Baik, kita tonton bareng-bareng ya. Nah, untuk animasinya, untuk sekarang memang belum ada audionya. Tapi nanti Bian bisa nih ciptakan sendiri. Yang nanti yang ada audionya, begitu ya. Kemudian nanti Bian juga akan ciptakan desain gamenya ataupun desain animasinya. Kemudian nanti kita berikan cerita, gitu ya. Biar nanti bisa menjadi suatu tampilan animasi ataupun kartun seperti ini.
Kita coba lihat dulu ya. Oke, nanti Bian juga bisa nih menciptakan animasi seperti ini ataupun game. Gamenya seperti apa Kak? Gamenya adalah seperti ini Bian. Nah, oke. Di sini ada 3 contoh game ya. Dan di sini kelihatannya menarik semua ya. Nah, dan di sini nanti Bian bisa ciptakan sendiri nih game-game seperti ini. Nah, kakak mau tanya dulu nih, kalau misalkan dari Bian sendiri, kalau misalkan kamu sudah bisa menciptakan game, kira-kira kamu ingin menciptakan game yang seperti apa? Kalau dari 3 game ini, game yang mana? Game nomor 1, 2, atau nomor 3, Bian? Hmm, yang mana ya? Yang nomor 1 ini Flappy Bird, begitu ya. Nah, Hmm. kemudian kalau yang game 2 ini game petualangan nih. Nah, begitu. Kalau Ini ini 11 tahun arcade. udah bisa bikin kayak gini, Kak? Bisa, Bapak. Ah, ah. Keren deh. Nah, ataupun nanti yang umur 8 tahun kakak tunjukin juga. Oke, Nah, oke. Yang oke. kedua. Yang kedua, begitu ya. Ini game petualangan, begitu, adventure. Di sini diciptakan oleh adik Kevin, begitu. Nah, kalau untuk yang umur 8 tahun, Kak, kira-kira apakah bisa, begitu ya? Anak-anak umur baru 8 tahun tapi menciptakan game sendiri. Tentunya bisa sekali, Bian. Contohnya seperti apa tuh, Kak? Nah, contohnya adalah seperti game yang diciptakan oleh Haira. Judulnya Anjing versus Kucing, begitu. Nah, kita coba lihat ya, gamenya seperti apa nih ciptaannya Haira. Nah, ini juga umurnya hampir sama kayak Bian ya, cuman beda setahun nih. Nah, gamenya seperti ini nih kalau Haira. Nah, ini jadi judulnya The Battle Cat ya, pertarungan kucing begitu. Nah, ataupun game-game yang lain begitu ya. Nah, nantinya kita untuk belajar menciptakan ini Kak, kita perlu belajar coding dulu ya. Nah, nama codingnya tadi apa Kak? Nama codingnya adalah Scratch atau Scratch itu merupakan bahasa pemrograman visual, Bian, yang dimana diperuntukkan untuk anak-anak biasanya. Nah, jadi seperti ini. Jadi, Scratch itu merupakan bahasa pemrograman visual yang biasanya diperuntukkan untuk anak-anak begitu ya. Dan nanti untuk penyusunan programnya adalah seperti Bian menyusun puzzle ataupun blok begitu ya. Jadi nanti di sana sudah ada blok-blok perintah yang harus Bian susun begitu ya. Jadi nanti dari penyusunan program itu Bian akan bisa menciptakan suatu game ataupun animasi sendiri seperti ini. Nah, yang dimana nanti untuk kelas pemrograman visual ini Kak, fokusnya akan belajar apa aja? Nah, fokusnya akan belajar coding dan juga desain. Nah, dari pembelajaran coding dan juga desain ini, nantinya Bian akan bisa menciptakan game ataupun animasi sendiri. Seperti itu. Tapi tentunya Bian, untuk bisa menciptakan game-game yang keren begitu ya, seperti tadi kita butuh proses dulu. Maka Hmm. dari itu, sekarang kita belajar dulu ya. Kita belajar dulu praktek coding Scratch, biar nanti Bian bisa menciptakan game-game keren seperti tadi. Nah, oke. Di sore hari ini, Bian nanti akan berperan menjadi robot, begitu ya. Nah, robotnya ini diminta oleh profesor untuk terbang ke luar angkasa, Bian. Nah, tapi masalahnya, di sini roketnya Bian belum ada bensinnya, belum ada koinnya. Dan tugasnya Bian adalah untuk menyusun program biar nanti robotnya ini mau mengumpulkan koin, begitu ya. Biar nanti bisa terbang ke luar angkasa. Seperti itu. Oke. Nah, sebelum kakak lanjutkan dulu, kira-kira apakah ada yang ingin tanyakan dari Bapak atau mungkin dari Bian? Nggak ada, Kak. Belum ada ya. Baik, kalau begitu, kakak izin untuk stop share dulu. Kemudian, kakak akan berikan link platform pembelajaran, begitu ya. Nah, untuk linknya ini akan kakak kirimkan melalui kolom chat Zoom. Hmm. Oke, sebentar. Oke, sudah kakak kirimkan linknya, Bian? Nah, kemudian nanti linknya boleh untuk dibuka dulu, Bian ya. Dibuka dulu. Kemudian nanti ketika sudah berhasil terbuka, boleh tolong untuk di-share screen dulu, Bian. Nanti biar kakak pandu untuk login dan juga passwordnya.
Sudah. Oke, Hmm. sudah. Share screen ya, Kak? Iya, betul Bapak. Nih, share screen yang ini, sayang. Ini. Ini hijau. Nah, share screen ini aja. Ini. Mm-mm. Ini nih. Bukan yang ini, Pak. Nah, ini nih, ya betul. Share, sayang. Oke, siap. Terima kasih, Bian. Nah, kemudian untuk loginnya, ini sudah kakak kirimkan di kolom chat. Ini kakak bantu juga untuk tuliskan di layar laptopnya Bian ya. Nah, loginnya seperti ini, Bian. Coba yuk kita belajar ketik sendiri, Bian, untuk loginnya. Nah, ini kita ketik dulu di sini, kita klik. Kemudian kita tulis dulu loginnya. Bukan. Mhm. Login. Oke, Login. bentar Bian, ini kakak tuliskan ulang. Oke. Nah, loginnya seperti ini, Bian. Kita coba ketik ulang dulu ya. Nah, pertama, Loginnya di pria. pria. Mhm. Oke. Belakangnya nggak ada A-nya ya, Kak? Oh, Coba berarti, aja. oh iya, Bapak, ini yang Subadio A ini huruf A-nya merupakan algoritmix, Bapak, begitu. Oh, oke. Nah, jadi untuk loginnya kami menggunakan A, begitu di akhir. Oke. Nah, oke. Ya, sampai. Oke. Pria, betul. P, R, nah, oke. Kemudian strip, Bian, di samping huruf 0, di samping angka 0. Nah, Udah. oke. Kemudian taki. Taki. Oke, good. Oke, kemudian strip kembali, Bian. Oke. Al. Nah, sekarang al. Mhm. Oke. Kemudian strip kembali, Bian. Sekarang. Nah, oke. Kemudian strip kembali. Mhm. Nah, kemudian Subadio A. Oke. Kita tulis dulu Suba, Bian. Nah, Suba. Oke. Nah, oke, good. Kemudian Dio A. Nah, oke, good. Sedikit lagi. A. Ada. Nah, nantinya Bian, kalau misalkan Bian merasa, Kak, ini loginnya terlalu panjang, boleh nggak kalau misalkan diganti? Nanti boleh sekali, Bian. Nanti akan kakak ganti sesuai dengan keinginannya Bian, begitu ya. Kemudian Bian boleh klik next. Nah, kita klik next dulu boleh. Oke, setelah itu passwordnya adalah 4498. 4498, Bian. Betul. 44 Mhm. 44 44 mhm, 9. 8. Oke, good. Setelah itu klik login. Nah, good job, Bian. Nah, sekarang kita sudah masuk di platform pembelajaran algorithmics, begitu ya. Yang nantinya, jadi nanti semua pembelajaran, semua materi, semua praktikal akan bisa diakses melalui platform pembelajaran ini ya, melalui link yang tadi kakak berikan, seperti itu. Kemudian, di sini selain menjadi platform pembelajaran, di sini pun juga bisa menjadi sosial media untuk Bian. Jadi nanti Bian di sini bisa menambah teman, bisa berinteraksi, begitu ya. Nanti pun Bian juga bisa mengupload proyeknya di sini. Nah, kemudian pun di sini kita juga bukan cuma belajar aja, tapi nantinya di sini pun tentunya akan ada perlombaan-perlombaan yang nanti bisa Bian ikutin juga, begitu ya. Ataupun nanti ketika Biannya gamenya sudah berhasil nih, sudah berhasil diupload di Algorithmics, kemudian nanti banyak peminatnya, banyak yang menonton, begitu ya. Nanti pun gamenya Bian akan masuk ke tampilan Hall of Fame, begitu, atau game-game yang sedang trending. Nah, game-game yang sedang trending kita lihat di mana, Kak? Kita boleh scroll dulu ke bawah, Bian. Kita scroll dulu ke bawah, begitu ya. Nah, ini adalah game-game buatan murid-murid kami yang lagi trending nih, begitu ya. Nah, ini ada yang harian, ada yang mingguan, dan juga ada yang monthly atau bulanan, seperti itu. Nah, kemudian Kak, kalau misalkan Bian ingin
melihat project-project dari teman-teman yang lain begitu atau teman satu kelasnya Bian nanti. Lihatnya di bagian mana? Lihatnya adalah di bagian community. Hmm. Nah, kita lihat dulu di bagian community Bian. Nah, oke. Ini laman community merupakan laman dari seluruh project begitu ya. Jadi teman-temannya Bian nih dari umur 5 tahun sampai yang paling dewasa adalah umur 17 tahun begitu ya. Di sini ada berbagai macam project Bian. Ada yang menciptakan animasi, ada yang menciptakan desain, ada yang menciptakan game 3 dimensi begitu ya. Ada yang 2 dimensi, ada juga yang 3 dimensi seperti Roblox begitu. Dan nantinya Bian pun akan bisa menciptakan project-project seperti ini juga, begitu. Nah, kemudian ini yang paling penting Bian. Nanti nih misalkan Bian sudah bergabung, kemudian Bian ingin mereview ataupun ingin membuat game sendiri tapi tanpa harus menunggu bimbingannya dimulai. Bian bisa cek di bagian laboratori. Nah, ini nih Bian. Bian sekarang klik ke bagian laboratori. Oke. Kemudian kita checklist dulu bagian bawah sini Bian. Nah, ini di checklist dulu. Kemudian Bian klik yang garis I'll follow the rules. Nah, jadi Bian pun nanti juga akan diberikan lab eksklusif untuk pembuatan game ataupun animasi sendiri, begitu ya. Jadi nanti Bian tidak harus menunggu bimbingannya dimulai nih. Jadi Bian kalau misalkan ingin mereview project atau ingin membuat gamenya sendiri, nanti bisa langsung klik bagian laboratori ini, begitu ya. Dan untuk laboratori ini bisa diakses kapan saja, begitu. Kapan saja dan juga di mana saja selagi ada koneksi internetnya. Seperti itu. Oke deh, kalau begitu kita langsung saja move ke bagian course-nya, Bian. Ke sini nih. Nah, kita ke course-nya dulu. Oke, yang pertama kita move ke nomor 1 dulu ya, Bian ya. Hmm. Nah, di sini kita akan belajar dulu dasar-dasar Scratch. Oke, nah klik continue dulu boleh. Oke, nah seperti tadi kakak bilang di awal ya, Bian di sini akan berperan menjadi robot dulu. Nah, robotnya ini diminta oleh profesor untuk mengumpulkan koin. Nah, koin-koinnya yang ada di depan Bian ini nih. Nah, sekarang kakak mau tanya dulu, di depan Bian ada berapa koin? 3. Ada 3 koin, begitu ya. Nah, tugasnya Bian adalah untuk mengumpulkan semua koin, begitu. Nah, kira-kira caranya bagaimana nih? Bian harus menyusun program dulu. Nah, programnya ada di mana, Kak? Programnya ada di sebelah kiri ini, Bian. Nah, oke, kelihatan ya? Oke, di sini ada 3 puzzle ya, Bian ya. Yang pertama adalah puzzle berwarna biru bertuliskan step forward. Nah, kira-kira nih, kakak mau tanya, kira-kira Bian apakah tahu arti dari step forward? No, nggak tahu. Oke, jadi step forward itu adalah melangkah ke depan atau maju, begitu ya. Kemudian kalau turn left, kira-kira Bian pernah dengar nggak? Turn left, tahu nggak? Kaki ke Betul? Betul, pas belok ke kiri. Nah, oke. Kemudian ada lagi turn right. Nah, turn right ini kira-kira Bian tahu nggak? Belok kemana? kiri. Ke kiri. Kanan, Hmm, right turn kan, right. left kan. Nah, oke kakak tanya sekali lagi nih. Kalau untuk belok ke kiri, kita butuh yang mana, Bian? Yang turn left ya. Nah, oke. Kemudian kalau untuk melangkah ke depan, kita butuh yang mana? Puzzle yang warna apa, Bian? Puzzle yang Biru. warna biru. Oke. Nah, karena di sini Bian diminta untuk mengumpulkan 3 koin di depan, artinya kita harus pakai yang puzzle warna biru ini ya. Kemudian nanti kita susun di bawah puzzle warna kuning ini, Bian. Nah, kita susun di sini nih. Nah, oke. Sekarang boleh nih Bian klik dulu puzzle warna birunya. Kita klik, kemudian kita tahan, kemudian kita susun di sini, Bian. Oke, good. Nah, oke. Sekarang bisa disusun lagi, Bian, satu per satu. Oke. Bian di sini hanya diminta untuk maju ke depan saja, Bian. Nah, artinya kita hanya butuh yang mana, Bian? Nah, oke. Menurut Bian, apakah kita butuh untuk belok kiri? Butuh. Hmm. Mhm. Ini lihat nih, robotnya butuh belok kiri nggak atau gimana perintahnya? Enggak. Enggak Harus ya? Artinya kita harus apa nih, Bian? apa tuh? Lurus aja. Nah, Hmm. oke. Artinya kita ambil lagi ya, puzzle warna birunya ya, Bian ya. Oke. Bawa lagi Kita ambil 2 lagi ya, Bian ya. robotnya bawa. Nah, oke. Oh, Baik. kali. Nah, oke. Good job, Bian. Nah, oke. Klik run.
Run, Sekarang Bian. kita jalankan programnya, Bian. Run. Yang ini, Run. Oke, nah, good. Tuh, lihat tuh. Tuh, dia. Oke, nah di sini robotnya mau bergerak ya. Nah, karena di sini Bian sudah memberikan program nih ke komputer biar robotnya mau jalan seperti itu. Klik continue Bian boleh. Nah, oke kita move ke level 2 nih Bian. Kita klik continue lagi boleh. Nah, sekarang kakak mau tanya dulu nih. Di Ya. depan Bian ada berapa koin? Ada berapa koin, Bi? 4. Ada 4 koin, begitu ya. Dan di sini tugasnya Bian juga masih sama untuk mengumpulkan semua koin yang ada di depan. Kira-kira susunan programnya seperti apa, Bian? Kita pertama butuh apa nih? Terus Betul, klik, betul, terus lurus. betul sekali. Pertama kita harus berjalan dulu ke depan. Kira-kira kita butuh berapa langkah nih, Bian? 1, Hmm, 2, 2. 3. Oke, betul. Pertama kita 2 langkah dulu, Bian. Nah, Oke. pertama 2 langkah dulu. Langkah dulu. Terus. Oke, oke. Lihat mana? Oke, di sini baru 1 langkah, Bian. Satu langkah. Nih. Oke. Terus dari sini maju kanan, belok kiri, kanan. Lihat. Nah, pertama kita tentukan dulu nih, kita butuh berapa langkah untuk bisa mengambil koin yang ada di tengah. Yang di sini. Nah, Nah, tuh kata kakaknya ditunjukin. Ada 2. Iya, ada berarti 2 ya. Artinya kita butuh iya, 2 langkah. harus Nah, 2 di langkah. sini kurang berapa, Bian? Nah, berarti Nah, harus 1 lagi ya kan? Harus berapa lagi? artinya kurang 1 lagi. Good. Nah, di sini Nah, Bian sudah sampai ke titik tengah iya. ini. Kemudian kita diminta untuk belok. Kira-kira kalau dari sisi robot nih, Bian. Kalau Robotnya. dari sisi robot, kita harus belok kemana kira-kira? Turun left. Oke, turn right. Nah, kalau dari Right sisi atau turn robot left? nih, right or left? Right or left kira-kira menurut Bian? Ini tangan kanan robot, ini tangan kirinya robot. Ini posisinya ada di mana? Tangan kanan atau tangan kirinya robot? Kiri. Berarti Nah, belok apa? Kiri. Nah, berarti oke, berarti yang ambil kanan. yang mana, Bian? Turn left atau turn right? Ini kanan, ini kiri. Nah, ini kiri, ini kanan, Bian. Nah, oke. Oh. Ini to turn left ya. Good. Nah, kita taruh di bawah, betul. Nah, setelah itu nih, Bian harus apa lagi nih di depan? Maju. Betul, kita harus maju lagi. Good. Nah, oke, good. 1 lagi, Bian. Oke, good job. Oke, drop it. Nah, setelah itu kita klik run lagi, Bian. Kita jalankan programnya, Bian. Nah, oke. Nah, berhasil belok ya. Berarti ya? Oh, gitu. Oke, good job, Bian. Keren. Oke, good. Sekarang kita klik continue lagi, Bian. Boleh? Nah, oke. Di sini klik lagi continue boleh ya. Nah, di sini Bian diminta untuk mengambil box berwarna merah ini, kemudian kita taruh di tombol hitam ini, Bian. Kemudian kita juga masih harus mengambil koin yang ada di ujung. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Di sebelah kiri ini sekarang sudah ada 2 puzzle baru. Yang pertama adalah take cargo dan juga put cargo. Kira-kira dulu nih, kalau menurut Bian, take cargo artinya apa? Nah, ambilin barang. Betul. Kalau put cargo? Put cargo itu Mhm. simpen barang. Oke, menyimpan atau mungkin menaruh begitu ya. Menaruh boxnya seperti itu. Good job, Bian. Nah, kemudian nih, kira-kira penyusunan programnya seperti apa biar box berwarna merah ini bisa kita taruh di tombol hitam ini? Kira-kira caranya seperti apa? Good. Pertama kita butuh 1 langkah dulu. Setelah itu, betul, kita ambil dulu boxnya. Oke, setelah itu kita harus apa, Bian? Nah, oke, wah, Bian udah makin jago nih. Oke. Nah, kita hitung dulu. Sampai ke tombol hitam kita butuh berapa langkah kira-kira? 3. Hmm, untuk sampai ke tombol hitam kita butuh berapa langkah dulu nih? Kan pertama Bian udah maju ke sini nih. Kemudian Bian ambil boxnya. 2. Nah, artinya kita kurang berapa nih, Bian? 2. Nah, good job. Nah, kurang 2 ya. Ini sudah cukup.
Setelah itu kita harus menaruh boxnya di sini nih, Bian. Di tombol hitam Ya. ini. Oke, good job. Nah, jadi fungsinya box merah ini adalah untuk menggerakkan Bian ke sisi sini, ke gap yang ada di sini, begitu ya. Nah, kemudian Bian sudah sampai sini nih. Artinya kita harus apa lagi nih, Bian, biar kita bisa mengambil sisa koin yang ada di ujung. Maju. Betul, kita harus maju satu langkah lagi. Good job. Nah, sekarang kita klik run, kita jalankan programnya. Nah, oke. Nah, sudah maju, betul. Oh, Nah, oke, good job. Nah, klik continue, Bian. Oke, good. Nah, klik continue lagi. Klik continue lagi boleh. Nah, Bian, di sini Bian diminta untuk mengambil semua koin yang ada di depan, tapi secara otomatis, begitu. Nah, sekarang kita hitung dulu ya. Di depan Bian sekarang ada berapa koin? 1, Mhm. 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5, 6. Betul, ada 6 koin. There's a 6 coin in front of Bian, begitu ya. Nah, kira-kira dulu, kalau biar programnya bisa lebih otomatis, kita butuh puzzle yang mana nih, Bian? Untuk programnya bisa lebih efektif lagi. Kita butuh puzzle yang mana nih, kira-kira? Kita lihat dulu, di sini ada perintah apa, Bian? perintah apa aja Di sini disebar, ada perintah repeat, yang artinya adalah mengulangi, begitu ulangi. ya. Artinya, kita butuh puzzle yang paling besar ini nih, Bian, sekarang. Nah, sekarang kita ambil dulu puzzle yang paling besar. Oke. Setelah itu kita taruh lagi di situ. Oke, good. Nah, kemudian di sini ada kotak tersembunyi, Bian, yang ada angka 2-nya. Nah, Oh, ini nih, ada angka 2 ya di sini. Di sini, angka dua. Bian, yang sudah disusun saja. Nah, diklik dulu di situ boleh. Nah, diklik. Kemudian kita ganti sesuai dengan jumlah koinnya. Tadi ada berapa koin, Bian? Nah, betul ada 6 koin ya. Nah, tapi di sini komputer masih bingung nih. Kira-kira kita harus 6 kali ngapain? Nah, kalau menurut Bian, kita harus ngapain nih di sini? Harus apa? Betul, kita harus berjalan. Nah, nanti disisipkannya adalah di sini, di tengah-tengah sini, Bian. Nah, kita sisipkan di tengah-tengah sini. Oh, di tengah-tengah situ, Bi. Nah, oke. Good job. Nah, oke. Nah, setelah itu kita klik run. Kita jalankan programnya, Bian. Nah, oke. Good job. Diulangi Nah, jadi majunya. program repeat Nah, ini adalah untuk program pengulangan, begitu ya. Biar nanti susunan programnya lebih efektif lagi, gitu. Biar tidak lama. jadi Nah, oke. Biar bisa lebih cepat, begitu ya. Nah, klik continue lagi, Bian, boleh. Nah, oke. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, kira-kira susunan programnya seperti apa nih untuk di level 5 ini, Bian? Hmm. Mhm, Hmm. nggak apa, kita coba dulu aja, Bian, it's okay. Nah, good. Pertama kita butuh yang paling besar, kemudian kita hitung dulu nih, kira-kira Bian butuh berapa langkah ya? 1, 2, 3. Nah, pertama kita selesaikan dulu yang di depannya, Bian. Nah, di sini ada 3 langkah ya. Oke, artinya, nah betul, kita ganti dulu angkanya, kemudian kita berikan perintahnya dulu untuk berjalan ke depan. Oke, good. Nah, kemudian diminta untuk belok. Kira-kira kalau dari sisi robot perlu belok kemana nih, Bian? Betul, we need to turn left. Good. Nah, oke. Di bawahnya saja, Bian. Nah, oke. Nah, setelah itu, Bian masih harus mengambil koin yang ada di ujung. Nah, kira-kira bagaimana, Bian? Betul? Nah, oke, good job. Kemudian kita ganti dulu ya di sini ya. Kita butuh berapa langkah ya, Bian ya? Nah, kita butuh berapa langkah nih kira-kira? Mhm, 4 langkah. Are you sure, Brian? We need 4 steps to get the last coin in here. coba hitung. Nah, kita butuh how many steps nih kira-kira? 3. Good job. We need 3 steps ya. Nah, diklik boleh. Nah, kemudian baru kita berikan perintahnya nih untuk berjalan. Oke, good. Setelah itu kita klik run, Bian. Nah, good job. Nah, oke.
Nah, good job, Bian. Oke, good. Klik continue. Nah, oke. Klik continue lagi boleh ya. Nah, di sini Bian diminta untuk masuk ke dalam roket nih sekarang. Nah, tapi kita lihat dulu ya. Sekarang posisinya Bian adalah membelakangi roketnya. Nah, kira-kira biar Bian bisa masuk ke dalam roket caranya bagaimana ya? Nah, susunannya seperti apa nih Bian yang pertama? Nah, oke, good. Kita harus, good job. Betul. Ini tuh double turn left ya. Oke. Mhm. Oke. Mhm. Oke. Oke, good. Udah. Nah, oke. Apakah sudah yakin Bian betul programnya seperti ini? Mm-mm. Oke, kita coba dulu. Kita klik run. Kita jalankan programnya. Nah, good job Bian. Oke. Nah, good job. Nah, oke. Yeay. Berhasil Bian. Nah, sekarang Bian sudah masuk ke dalam roketnya dan sekarang kita akan lihat proses penerbangan dari roketnya Bian. Nah, Bian, you can press the green flag in here. Kita klik dulu Bian di sini nih. Kita klik. Nah, oke. Klik saja Bian, it's okay. Nah, 1, 2, 3. Oke. Good job Bian. Nah, sekarang roketnya sudah terbang keluar angkasa nih Bian. Oke, good. Nah, kita klik continue lagi boleh. Nah, klik continue. Nah, sekarang kita coba kerjakan yang ada di level 2 ini ya. Kita coba kerjakan beberapa level dulu Bian. Oke. Nah, ini juga masih sama ya di sini. Sekarang ada dua tampilan. Tampilan yang pertama adalah tampilan sebelah kiri. Di sini adalah tempat Bian untuk menyusun program, begitu. Kemudian di sebelah kanan ini merupakan perintahnya, begitu. Dan di level 1 ini Bian diminta untuk bergerak ke depan dan juga bergerak tanpa henti, gitu ya. Nah, sekarang kita tutup dulu nih pop-up perintahnya. Nah, ini kita tutup dulu. Nah, oke. Klik garis ya. Jadi ini adalah tadi roketnya Bian. Diklik garis dulu boleh. Nah, oke. Kemudian untuk susunan programnya ada di sebelah kiri ini ya, Bian ya. Nah, ada 4 puzzle ini nih. Kalau menurut Bian, untuk bergerak ke depan, kita butuh puzzle yang mana nih, Bian, dari keempat puzzle ini? Kita baca satu persatu dulu ya perintah-perintahnya ya. Yang pertama di sini ada move 10 steps. Nah, kemudian di sini ada yang start begitu ya. Nah, kemudian di sini ada forever. Di sini ada my variable. Kira-kira dari keempat puzzle ini, kita butuh yang mana untuk bergerak ke depan? Mm-mm. Yang ini yang warna biru, move 10 steps ya. Good job. Nah, kita taruh di sini lagi. Nah, oke. Kemudian, Bian, kita coba klik-klik dulu nih yang ada di belakang bendera hijau. Nah, yang di belakangnya saja, Bian, di sini. Nah, itu kita klik berulang kali. Nah, klik berulang kali boleh Bian. Nah, di sini roketnya mau berjalan ya. Wah, tapi ini nggak secara otomatis, Kak. Masa nanti gamenya Bian, roketnya bergeraknya nggak secara otomatis, begitu ya. Nah, oke. Biar caranya otomatis, sekarang Bian tarik dulu nih roketnya di sini. Kita tarik dulu roketnya. Nah, kita tarik ke belakang. Oke. Nah, kemudian kita berikan dulu nih perintahnya, biar roketnya bisa bergerak secara otomatis. Oke, good. Taruh situ saja, Bian. Stop. Nah, oke. It's okay. Sampai sini saja, Bian. Oke. Nah, stop di situ aja nggak apa-apa. Nah, kemudian nih, biar nanti roketnya bisa bergerak secara otomatis, kita butuh perintah yang mana, Bian? Nah, yang forever ini ya, kita selipkan lagi di tengah. Oke, good job. Wah, Bian udah makin jago nih. Nah, sekarang kita press the green flag. Kita klik di green flag in here. Ya, yang di sini, Bian. Nah, oke. Nah, roketnya sudah bergerak ya. Oke, good job, Bian. Sekarang kita klik cek.
Nah, kita klik cek. Nih, oke, you pass the level, Bian. Good. Kita next level sekarang. Ke level 2. Klik oke boleh. Oke, good. Nah, kemudian di level 2 ini Bian diminta untuk bergerak ke atas dan juga ke bawah, begitu ya. Nah, untuk bergerak dan juga ke atas di sini kita akan belajar titik koordinat, Bian. Kira-kira nih di sekolah Bian apakah sudah diajarkan titik koordinat X dan Y? Apakah Belum. belum pernah begitu ya? Oke, di sini Kakak akan ajarkan sedikit pelajaran matematika, begitu ya. Nah, di sini akan ada dua titik koordinat, Bian. Yang pertama adalah X dan Y, nah, atau X dan Y, begitu ya. Nah, koordinat X ini fungsinya adalah untuk bergerak ke depan dan juga ke belakang. Nah, kemudian kalau arahnya ke depan, nanti tandanya adalah positif. Jadi nanti angkanya adalah angka 1, begitu ya. Angka 2, angka 3, dan juga seterusnya. Gitu. Nah, kemudian kalau ke belakang artinya tandanya apa nih, Bian? Kalau ke depan positif, berarti kalau ke belakang artinya tandanya apa? Pula. Negatif. 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 Betul. Jadi untuk ke belakang tandanya adalah negatif. Jadi nanti angkanya kita berikan strip 1, strip 2, begitu ya, sebagai simbol negatif. Nah, kemudian juga sama nih. Di sini untuk bergerak ke atas dan juga ke bawah, kita gunakan titik koordinat Y atau Y. Nah, untuk ke atas tandanya adalah positif. Jadi angkanya adalah angka 1, angka 2, begitu ya. Kemudian kalau untuk turun ke bawah nih, kira-kira tandanya apa, Bian? Motif. Negatif, begitu ya. Jadi nanti di sini akan ada strip 1, negatif 1, begitu ya. Negatif 2, dan juga seterusnya. Jadi untuk bergerak ke depan kita butuh koordinat X, kalau untuk ke atas kita butuh koordinat Y. Oke ya, kita butuhnya koordinat Y. Begitu. Oke, sampai sini Bian paham ya? Hmm. Oke, good. Nah, kakak hapus dulu. Nah, oke. Bian pertama diminta untuk bergerak ke atas. Nah, kira-kira untuk bergerak ke atas kita butuh perintah yang mana, Bian? Nah, kita cari dulu yang ada koordinat Y-nya. Nah, ini ya. Change Y by 10. Nah, oke. Ini nih, Bian. Tadi sudah betul nih. Ini yang ini nih. Nah, oke, good job. Nah, kemudian kita ganti dulu nih di sini arahnya. Di sini kan ada ini ya, Bian ya. Ada space. Nah, kita klik dulu. Kemudian untuk ke atas, kira-kira kita butuh up arrow atau down arrow? Nih, up arrow tuh ini. Up arrow, Nah, down arrow. kalau untuk ke atas kita butuhnya up arrow atau down arrow kira-kira? Kalau ke atas. Tes. Up Ini arrow ya. ini up, ini down. Lihat biar. Nah, ini nih, Bian. Ada up arrow dan juga down arrow. Nah, pertama untuk ke atas kita butuhnya up arrow. Nah, oke, good. Nah, oke. Dan kemudian di sini angkanya juga sudah sesuai ya. Karena ke atas tandanya adalah positif. Betul ya? Nah, sekarang kita coba gerakan roketnya ke atas, Bian. Bian klik berulang kali di sini, Bian. Nah, di sini lagi nih. Di ini, Bian, di bagian sini nih. Nah, kita klik berulang kali di situ. Nah, ataupun Bian juga bisa menggunakan tanda panah yang ada di keyboard. Tanda panah ke atas yang ada di keyboard. Kita coba juga. Tanda panah ke atas yang ada di keyboardnya Bian. Oke, bisa juga ya. Oke. Nah, kemudian Bian juga diminta untuk bergerak ke bawah, Bian. Nah, di sini kita buat satu program baru lagi. Nah, kita susun program lagi ya untuk ke bawah. Nah, pertama kita apa nih, Bian? Kita pertama butuh apa nih? Nah, kita susun di atasnya saja, Bian, biar lebih rapi. Atasnya lagi boleh. Nah, oke. Kemudian, apa lagi nih, Bian? Untuk ke bawah, kita pertama butuh apa nih? Kita ganti dulu boleh ini ya. Space-nya kita ganti dulu. Untuk turun ke bawah kita butuhnya apa? Down arrow. Good. Nah, setelah itu, untuk perintah ke bawah, kita butuh pastil yang mana lagi, Bian? Untuk ke bawah. Nah, tadi ingat ya, kalau ke bawah koordinatnya itu adalah Y juga. Nah, oke. Kemudian, menurut Bian ini apakah sudah betul susunan programnya? Mhm. Nah, oke. Karena turun ke bawah artinya angkanya harus negatif, Bian. Nah, di sini angka 10-nya kita ganti dengan
minus 10 atau kita tinggal berikan tanda strip di sini di depan. Oke, minus 10 Bian. Kita klik dulu di sini nih. Kita klik dulu angkanya. Di sini Bian kita klik dulu boleh. Nah, ini nih Bian. Nah, kita klik di situ. Good. Setelah itu kita berikan tanda strip. Nah, strip Dan angka 10. Oke. Nah, ini 10 ya Bian ya. Oh, ini ada huruf 0 Bian. Ini nolnya masih kepencet nih. Sampingnya angka 0 Bian, strip itu. Nah, ini kita hapus dulu nih angka 0-nya. Nah, kemudian kita berikan tanda strip. Nah, oke, good job. Sekarang kita coba klik ini nih, Bian. Nah, kita coba klik. Nah, mau ya turun ke bawah ya? Atau Bian juga bisa menggunakan tanda panah ke bawah yang ada di keyboardnya Bian. Begitu. Oke, good. Sekarang kita coba jalankan programnya Bian nih. Kita klik green flag. Oke. Sembari Bian gunakan tanda panah yang ada di keyboardnya Bian ke atas dan juga ke bawah. Oke. Oke, ke atas mau, ke bawah juga mau begitu ya. Oke, good job Bian. Nah, nanti Bian boleh nih untuk menyelesaikan pembuatan gamenya sampai nanti di level terakhir begitu ya. Di level 9 ini nanti Bian akan bisa untuk menciptakan satu game nih di sini. Gitu ya. Dengan modul angkasa ini. Begitu. Nah, tapi good job Bian ya. Kakak mau berikan big applause dulu nih untuk Bian juga begitu karena sudah menyelesaikan tadi di level 1 dan juga untuk di level 2 ini good job, pintar juga Bian. Oke. Nah, sekarang Kakak mau tanya dulu nih ke Bian. Kira-kira untuk secara keseluruhan nih, Bian apakah paham dengan pembelajarannya begitu? paham. Mengerti begitu ya. Oke, good. Kemudian nih, kira-kira kalau misalkan Bian mengerti gitu ya, kira-kira Bian nanti apakah nantinya mau belajar lagi begitu? Pengen. Ingin begitu ya. Oke, kemudian kira-kira Bian apakah suka dengan pembelajarannya juga begitu? Mhm, suka? Oke, Kak, aku suka good. banget. Suka Oke. banget katanya, Kak. Oke, baik, siap Bian. Nah, kemudian nih kalau misalkan Bian suka banget begitu ya dan juga mau belajar lagi. Coba dong ceritain ke Kakak kira-kira di sini Bian belajar apa aja coba. Bisa bisa Yang pertama tadi kita belajar apa tuh Bian? maju dan Betul. belok kiri dan Oke, good. Tadi kita belajar maju, belok kiri, begitu ya, mengangkat box ya. Nah, yang pertama tadi kita belajar Scratch, Bian. Kita belajar coding Scratch ya. Jadi, coding Scratch itu penyusunan programnya seperti tadi. Seperti Bian menyusun blok ataupun menyusun puzzle, seperti itu. Kemudian, selain itu, kita juga belajar sedikit berhitung ya. Tadi kita butuh berapa langkah, begitu ya. Kalau untuk belok kiri kita butuh berapa kali belok kiri, kalau untuk balik kiri kita butuh berapa kali, begitu ya. Kemudian selain itu kita tadi juga sedikit belajar bahasa Inggris ya. Tadi kira-kira kosakata bahasa Inggris apa aja yang Bian pelajari? Yang pertama, tadi ada step forward, artinya adalah maju ke depan. Good. Kemudian go juga ada, ada apa lagi Bian? Ada turn left. dan Nah, oke. Turn left dan juga turn right begitu ya. Oke, untuk belok kiri dan belok kemana, Bian? bah Apa? Oke. Forever. Oke, good, gak apa-apa. Forever artinya pengulangan, begitu ya, atau mengulangi, seperti itu. Jadi nanti di sini, dalam pembelajaran coding ini kita bukan hanya belajar coding, tapi juga belajar yang lain ya, seperti Yang lain. matematika dan juga bahasa Inggris, Bahasa Inggris. seperti itu. Good job, Bian. Nah, kemudian kakak juga mau ke Bapak dulu nih, kira-kira dari Bapak apakah ada tanggapan, atau mungkin tanggapan mengenai pembelajaran ataupun sesi praktikal yang baru saja diikuti oleh Bian ini tadi, Bapak? Menarik sih, Kak. Menarik. Oke. Menarik. Satu yang kedua mudah dipahami dan mudah dipelajari ya. Dan anaknya juga happy ya. Baru sekarang sih ngelihat dia mempelajari sesuatu sangat amat happy gitu. Oke, baik Bapak. Nah, ini Kakak juga izin untuk memberikan feedback begitu Bapak ya ke adik Bian begitu. Karena Ya, kalau Kak. menurut Kakak nih, Bian udah oke banget nih, sudah bagus sekali. Begitu yang pertama adalah pemahaman codingnya sudah bagus. Sudah langsung paham begitu. Bian langsung mengerti, oh ternyata untuk menggerakkan robotnya kita harus menyusun program dulu begitu. Kemudian pun tadi untuk problem solving-nya Bapak
atau untuk pemecahan kasusnya pun juga sudah baik begitu ya. Walaupun tadi di awal mungkin Bian masih mau observasi, tapi dibuktikan dengan naiknya level Bian sudah bisa mengerjakan sendiri begitu. Bahkan tadi di level terakhir kakak tidak membantu sama sekali begitu. Yang biasanya padahal di level terakhir itu anak-anak suka ini suka kelewatan begitu, suka tidak ngeh. Kalau untuk balik badan tuh kita butuh berapa kali ya. Nah, tadi Bian langsung bisa menyelesaikan sendiri begitu. Kemudian juga kemampuan motoriknya juga bagus sekali, Bapak. Penggunaan mouse-nya juga tidak kaku, begitu sudah aktif begitu, sudah bagus. Kemudian bahasa Inggrisnya juga sudah bagus sekali begitu, Bapak, walaupun masih harus ditingkatkan kembali begitu ya untuk bahasa Inggrisnya. Iya, Kak. Gitu. Tapi it's okay. Nanti dalam pembelajarannya kita tentu masih akan banyak bahasa Inggris lainnya yang tentunya bisa Bian pelajari juga. Betul. Seperti itu. Oke. Nah, sebelum kakak lanjutkan nih Bapak, kira-kira apakah ada pertanyaan atau mungkin tanggapan kembali begitu? Oke. Mhm, Eh, Pembelajarannya menarik ya, Kak ya. mhm, Jadi mudah dipahami, mudah alurnya, lalu kemudian tools-nya ini sangat membantu banget untuk apa? Untuk anak kita tuh bisa dengan logika sederhananya, logika mhm. berpikirnya, bahkan ini yang pertama kali kan ya Kak, IELTS. Betul. Tapi dia udah langsung bisa tahu harus seperti apa, harus berapa Heeh. kali ya gitu. Kurang lebih Hmm. interaktif dan menarik sekali sih Kak. Oke, Gitu, sangat baik membantu. Bapak. Hmm. Oke, baik Bapak. Terima kasih Bapak sebelumnya begitu ya. Kasih juga Baik. Kakak sangat membantu ya. Kakak Baik sangat Bapak, membantu. sama-sama Bapak. Baik. Kalau begitu Bapak, apakah kira-kira ada lagi begitu Bapak? Mungkin tanggapan atau mungkin pertanyaan begitu? Enggak sih Kak, udah Belum clear. ada begitu ya. Hmm. Hmm. Baik, kalau begitu Bapak ini kakak izin untuk stop share dulu, kemudian kakak akan jelaskan mengenai algorithmics. Ya, Nah, oke. Baik. Nah, sebelum Bapak ini kakak izin off cam sebentar untuk hidupkan lampu dulu ya Pak ya. ya, ya Kak. Sebentar saja. Nah, ini kakak hidupkan lampu dulu. Nah, oke, baik. Nah, oke. Sekarang kakak izin untuk share screen kembali ya. Kakak akan jelaskan sebetulnya algorithmics ini apa sih Kak? Begitu ya. Nah, jadi algorithmics ini sebetulnya merupakan sekolah IT begitu ya, yang dimana basisnya adalah internasional. Yang Hmm. dimana fokusnya adalah untuk melatih keterampilan IT untuk anak-anak dari rentang usia 5 sampai 17 tahun, Bapak. Oke, Bapak sebelumnya mohon maaf, Kakak izin stop share kembali. Oke, oke, baik. Jadi di sini untuk kelas yang paling kecil, kami startnya adalah dari umur 5 tahun, Bapak. Begitu ya, Ya. sampai nanti yang paling dewasa adalah di umur 17 tahun. Nah, untuk di kelas untuk umur 17 tahun ini Bapak, kami kelasnya sudah profesional begitu untuk Hmm. kelas programmernya. Nah, Ya. nanti pun bisa Bian ikuti dari start umur 12 tahun untuk Oke. kelas programmernya begitu ataupun nanti disesuaikan juga dengan kemampuannya Bian juga. Nanti Hmm. kalau setelah kelas ini Biannya ternyata sudah bagus sekali dan nanti Bian ingin langsung move ke kelas programmer pun nanti juga bisa. Begitu ya. Nah, kemudian nanti di sini fokusnya ngapain, Kak? Fokusnya yaitu adalah untuk mengarahkan penggunaan gadget anak ke arah yang lebih bermanfaat, begitu ya. Yang Betul. dimana sekarang ini penggunaan gadget untuk anak-anak juga menjadi salah satu keresahan banyak orang tua, begitu ya, karena Betul. anak-anak sudah mulai kecanduan main game, begitu. Nah, di Ya. sini kami akan arahkan untuk anak-anak bisa lebih bermanfaat lagi, yaitu adalah belajar coding dan juga desain, atau menciptakan game ataupun animasinya sendiri yang dimana manfaatnya akan memberikan wawasan ataupun keahlian coding untuk anak-anak Bapak. Jadi pun Ya. di sini juga bisa menjadi modal investasi yang baik untuk adik Bian di masa depan begitu ya, untuk Betul. bisa bekerja menjadi seorang programmer ataupun memiliki keahlian coding ataupun keahlian IT yang dimana seperti tadi Bapak juga sempat konfirmasi di awal. Kalau misalkan keahlian IT ini merupakan salah satu keahlian yang sangat dibutuhkan di era digital saat ini. Kemudian kalau untuk masa sekarang, Kak, atau sekarang ini manfaatnya kira-kira apa? Nah, tentunya Bapak, untuk pembelajaran coding ini manfaatnya sangat besar untuk anak-anak, yaitu akan mampu mengembangkan logika berpikir dan juga tentunya akan mampu mengembangkan kreativitas dan juga memunculkan ide-ide kreatif. Karena nanti pun Hmm. yang diciptakan hasilnya adalah game ataupun animasi sendiri, begitu ya. Jadi anak-anak akan dituntut untuk lebih kreatif lagi, begitu. Betul Kak. Kemudian, nah
Karena kami merupakan sekolah internasional, kira-kira sudah tersebar di berapa puluh negara, Kak? Nah, kami sudah tersebar di 90 negara, begitu ya. Hmm. Nah, dengan kantor pusatnya ada di Dubai, Bapak dan juga Bian. Ada Oke. di Uni Emirat Arab, begitu. Kemudian, kalau untuk di Indonesia, ada di mana, Kak, kantor pusatnya? Kalau untuk di Indonesia, kami ada di Jakarta Pusat, Bapak. Di Senayan City, di Gedung Penin Tower, lantai 15 untuk kantor manajerial kami. Dan juga Oke. di tahun 2024 ini kami sudah meluluskan lebih dari 1.100.000 anak-anak begitu ya, yang Hmm. tentunya tahun ini akan terus bertambah begitu. Kemudian kami pun juga sudah beroperasi selama 7 tahun di market coding dan juga desain secara global begitu. Kemudian di sini pun kami juga sudah tersebar di 515 kantor cabang di seluruh dunia. Seperti itu. Kemudian nih Kak, ini kan lulusannya banyak banget begitu ya. Oke. Kenapa nih Kak? Banyak orang tua yang memilih algoritmix begitu. Nah, karena pertama, kurikulum yang kami gunakan merupakan kurikulum internasional Bapak. Yang Hmm. dimana nantinya yang dipelajari Bian itu sama di negara-negara lain begitu ya. Dan juga tentunya sudah dikembangkan oleh tim pendidik Bapak. Dan di sini pun kami juga akan dibekali oleh psikolog. Jadi nanti nih misalkan di kemudian hari Biannya tiba-tiba tidak semangat dalam belajar. Nantinya Hmm. pun kami juga ada konseling dengan psikolognya juga Bapak. Oh. Seperti itu dalam pembelajarannya. Nah, kemudian dalam pembelajarannya pun kami di sini menggunakan pendekatan permainan begitu ya. Yang Ya, artinya apa Kak? Yang artinya untuk output yang diciptakan adalah output yang dekat dengan anak-anak, betul. yaitu adalah game ataupun animasi sendiri begitu biar anak-anaknya lebih semangat, biar Ya. anak-anaknya lebih senang begitu. Dan juga dalam porsi pembelajarannya di sini akan 80%-nya praktek Bapak. Jadi Hmm. nanti Ya. Kakak jamin di sini Bian akan betul-betul sampai bisa dan juga mahir. Dan Ya. juga tentunya Bian nggak usah khawatir, tetap akan ada tutor yang mendampingi sebanyak 20%. Seperti itu. Kemudian pun di sini kami juga begitu ya, bukan cuma seorang programmer saja begitu, tapi juga seorang guru yang sudah berpengalaman untuk mengajar IT kurang lebih selama 3 tahun. Kemudian pun di sini juga banyak nih yang menjadi keresahan untuk orang tua. Nanti kalau misalkan anak saya tidak memiliki pengalaman IT sebelumnya, kira-kira apakah bisa untuk mengikuti kelasnya, Kak? Tentu bisa sekali, Bapak. Nah, di Ya. sini kami menggunakan pendekatan individu yang di mana dalam pembelajarannya betul-betul akan diajarkan dari nol kembali. Seperti itu. Kemudian, nah dalam metode pembelajarannya kira-kira seperti apa, Kak? Jadi nanti dalam pembelajarannya adalah pembelajaran online, kemudian pun nanti Bian akan diberikan akses untuk bisa berinteraksi dengan teman-teman lain begitu ya, yang ada Hmm. di negara-negara lain, kemudian pun nanti Bian yang paling penting, Bian akan diberikan lab eksklusif untuk pembuatan game dan juga animasi sendiri yang bisa diakses kapan saja, Bian. Jadi nanti Bian, misalkan nih sepulang sekolah begitu ya, daripada main game, Bian ingin ciptakan sendiri nih, biar nanti bisa buka ke platform pembelajaran tadi, kemudian pilih ke bagian laboratori untuk bisa kembangkan ide-ide kreatifnya Bian. Seperti itu. Kemudian, nah, untuk jalur pendidikannya Bapak. Nah, karena kami merupakan sekolah begitu ya, yang tentunya nantinya akan ada jenjang pendidikannya. Jadi yang pertama ini Kakak rekomendasikan Bian untuk masuk di kelas pemrograman visual ini nih. Nah, jadi di sini nantinya akan ada satu kurikulum yang jumlahnya adalah 32 pertemuan, Bapak. Nah, jadi nanti setelah menyelesaikan kelas pemrograman visual ini, Bian akan masuk di kelas game design. Kalau misalkan Bian minatnya masih untuk pembuatan game nih. Nah, Hmm. perbedaannya apakah antara kelas pemrograman visual ataupun dengan yang game design? Nah, kalau di kelas game design nanti akan lebih expert lagi nih untuk game-game yang diciptakan. Nanti di sini kita akan belajar menciptakan game 3 dimensi, khususnya yang ada di Roblox begitu. Dan dalam Hmm. codingnya pun juga berbeda, Bapak. Nanti akan ada peningkatan. Kalau di pemrograman visual kita Hmm. menggunakan Scratch, kalau di kelas game design, nanti kita akan menggunakan Roblox Studio. Jadi nanti kita akan masuk di Oh. Roblox Studio, kemudian Hmm. nanti dalam codingnya kita akan membuat script coding. Jadi nanti Bian sudah langsung membuat script, tidak Hmm. menyusun program seperti tadi, tidak Ya. menyusun balok seperti tadi, begitu ya. Nah, ataupun nih, misalkan dari kelas pemrograman visual ini, Bian tidak ingin belajar membuat game lagi, ingin menciptakan aplikasi, ingin menciptakan website, Kak. Nah, nanti masuknya adalah di kelas yang Python ini, Bapak. Hmm. Nah, nanti bisa langsung masuk di kelas Python begitu ya, atau di kelas programmer. Nah, untuk kelas programmer ini kami terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kelas Python Start dan juga kelas Python Pro.
Nah, untuk kelas programmer, untuk di Python Start sendiri kami terdiri dari 2 kurikulum. Kalau di kelas Python Pro kami terdiri dari 2 kurikulum juga. Seperti itu. Perbedaannya apa, Kak? Kalau di kelas Python Start, di sini kita akan menciptakan aplikasi, begitu ya. Kita akan menciptakan game lagi, begitu, ataupun animasi di sini. Nah, kemudian kalau di kelas Python Pro, di sini kita akan belajar untuk menciptakan website, menciptakan AI, begitu ya, belajar untuk mengolah data, begitu ya. Bahkan nanti pun di sini Bian, kalau misalkan masih tertarik untuk menciptakan game juga masih bisa. Nanti di kelas Python Pro ini akan menciptakan gamenya game 3 dimensi. Seperti itu. Nah, oke. Kemudian untuk silabus belajarnya nih, Kak. Nah, untuk silabus belajarnya nanti seperti ini ya, Bian ya. Jadi nanti pertama Bian akan masuk di kelas visual programming ini. Kemudian nantinya di sini akan ada 2 pilihan kelas Bapak. Yang pertama adalah kelas grup dan juga kelas private. Kalau di kelas grup nanti maksimalnya 10 orang. Kemudian kalau di kelas private akan one by one seperti ini. Kemudian nanti untuk masing-masing kelas grup dan juga kelas private akan berjumlah 32 pertemuan. Seperti itu. Nanti untuk perbedaannya seperti apa akan Kakak jelaskan. Nah, kemudian untuk satu kurikulum visual programming ini nanti akan terdiri 6 modul pembelajaran yang totalnya adalah 32 pertemuan. Nah, kira-kira untuk modulnya seperti apa, Kak? Nah, oke. Di modul pertama, yaitu adalah modul perkenalan. Jadi di modul ini, pertama kita akan belajar dulu dasar-dasar Scratch kembali ya, Bian ya. Kita Hmm. akan mengenal belajar algoritma linier, begitu ya. Kemudian nanti kita di sini belajar untuk menyusun program yang pengulangan seperti tadi. Kemudian nanti kita di sini belajar untuk penempatan awal, begitu ya. Kemudian nanti di pertemuan keempat kita belajar untuk menciptakan rintangan gamenya, begitu, atau desain gamenya. Kira-kira Hmm. nanti ingin seperti apa musuhnya, rintangannya bagaimana, begitu ya. Nah, baru di pertemuan kelima nih, Bian sudah bisa langsung menciptakan project pertamanya sendiri di Scratch, begitu ya. Entah nanti untuk menciptakan animasi ataupun game sendiri, seperti itu. Nah, di pertemuan kelima nih, Bian sudah bisa menciptakan game kembali. Nah, kemudian nanti di modul ketiga nih, nah kita belajar menciptakan game lagi di sini, game baru begitu ya. Baru sampai nanti di pertemuan keenam, Bian di sini juga akan belajar presentasi begitu ya. Presentasinya presentasi apa Kak? Presentasi hasil game yang sudah diciptakan oleh Bian tadi begitu ya. Dan juga presentasinya Bian juga tidak usah khawatir, nanti Bian juga akan diajari dan juga nanti presentasinya lebih seperti presentasi anak-anak begitu. Jadi lebih Ya, seperti bercerita. ya. Nah, yang tentunya juga akan mampu melatih public speaking-nya Bian, begitu ya, biar nanti Biannya juga lebih berani lagi, seperti itu. Kemudian sampai nanti di pertemuan terakhir, begitu ya, atau di modul klon. Nah, di sini Bian harus menyiapkan project finalnya nih, project pamungkasnya. Baru nanti setelah itu pun Bian juga harus mempresentasikan di depan teman-teman atau mungkin nanti di depan mentornya. Seperti itu. Nah, oke, kira-kira dulu nih Bapak, dari penjelasan format belajar dan juga silabusnya, apakah ada yang ingin tanyakan begitu atau mungkin tadi mengenai jalur pendidikannya? So far nggak ada ya Kak, cuman dari silabusnya memang silabus yang apa padat ya Kak ya untuk Oke. pelajarannya ya gitu Mm-mm. loh. Baik Heeh. Bapak. Itu sesuatu yang baik untuk anaknya sih. Mhm. Oke, baik Bapak. Jadi betul sekali Bapak. Jadi nanti di sini untuk setiap pertemuannya kami nanti akan mengikuti dengan silabus yang ada Bapak. Jadi nanti misalkan nih di pertemuan pertama, Bian akan belajar pengenalan algoritma linier. Baru nanti di minggu depannya, Bian akan belajar loops atau membuat program yang pengulangan. Begitu sampai nanti di graduation-nya Bapak. Atau Ya, di kelulusannya, seperti itu. Atau di modul ke-6. Seperti itu ya. Nah, baik. Kalau begitu kakak lanjutkan ya Pak ya. ya. Nah, kemudian, nah untuk proyeknya nih, tadi kakak sudah sempat lihatkan di awal ya, untuk di kelas visual programming menciptakan apa saja. Nah, kita buka lagi, Bian. Nah, nanti di kelas pemrograman visual, Bian akan belajar untuk menciptakan game-game seperti ini. Nah, tadi ini seperti game yang Haira ya. 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 Nah, ataupun ini game Geometry Dash. Nah, Bian Hmm. pernah dengar nggak Geometry Dash? Nah, oke. Ataupun game ini nih, Dodge the Melody, Bian. Ini dari balok nada ya. Nah, ataupun animasi seperti ini. Nah, begitu ya. Ataupun nih, misalkan setelah kelas ini dia mau masuk di kelas game design, Kak.
Nah, nanti untuk project-projectnya seperti apa? Project-projectnya adalah seperti ini, Bian. Kita akan belajar untuk menciptakan game 3 dimensi khususnya yang ada di Roblox, Bian. Jadi Hmm. nanti Bian akan masuk ke Roblox Studio, kemudian nanti kita akan kembangkan gamenya Bian di sana, begitu ya. Kita akan ciptakan dunia gamenya, kita akan ciptakan desain gamenya mau seperti apa, begitu ya. Bian mau di perkotaan atau mungkin di hutan, begitu ya. Kemudian nanti kita ciptakan rintangannya atau obstacle-nya, begitu ya. Karena tentunya dalam suatu permainan kita butuh obstacle ataupun tantangan, begitu ya. Baru nanti setelah itu gamenya sudah jadi ya, bisa diupload ke Roblox. Seperti itu. Nah, kemudian di sini pun kami juga bukan cuma belajar aja, Bian. Tapi Bian pun nanti juga bisa ikut lomba, begitu ya. Karena di sini kami ada 2 lomba, begitu. Ada lomba internal dan juga eksternal. Nah, Hmm. kalau internal itu dari Algorithmics, tapi kalau eksternal itu biasanya yang lomba-lomba online, begitu ya. Atau lomba-lomba yang ada di kotanya Bian, yang ada di Jakarta, begitu. Karena sering sekali nih, ada lomba-lomba di mall, begitu ya. Lomba-lomba untuk menciptakan game ataupun animasi sendiri. Nah, nantinya pun Bian akan difasilitasi nih. Bian nanti akan ditawarkan untuk masuk ke dalam grup. Nah, grupnya itu merupakan grup grup persiapan lomba. Nah, seperti salah satu murid kami yang berhasil menjuarai begitu ya, yaitu adalah Adik Prince. Nah, Adik Prince di sini dari Jawa Barat, Bian. Dari Jawa Barat, kemudian di sini memenangkan juara satu pengembangan game Roblox begitu ya. Nah, nanti pun Bian kalau misalkan tertarik nanti juga bisa nih kakak rekomendasikan untuk masuk di kelas Olimpiade. Nah, kakak mau tanya dulu nih, kira-kira Bian tertarik nggak untuk ikut lombanya? Mhm. Mau ya? Oke, good. Nanti kalau misalkan Bian udah pinter nih, udah bisa untuk menciptakan game sendiri, nanti kakak rekomendasikan untuk masuk di kelas Olimpiade juga. Seperti itu. Nah, oke. Kemudian, nah, adalah mengenai format belajarnya, Bapak. Ya. Kira-kira dulu saja, begitu ya, dari Bapak dan juga Bian nih, mantepnya. Ada di kelas yang mana? Di kelas grup atau mungkin di kelas private? Mhm, Kalau saya prefer di yang grup ya Kak ya. grup begitu ya. Soalnya bisa Oke. berinteraksi, bisa Mhm, berkomunikasi dengan mhm. teman yang lain mungkin ya. Oke, betul sekali Bapak. Nantinya kalau di Walaupun kelas kalau yang one on one private itu pasti lebih lebih cepat ya Kak ya. betul Kan private Bapak. seperti ini gitu. Heeh, betul. Kalau di kelas Fokus. private, perbedaannya nanti untuk bimbingannya bisa lebih dari sekali, Bapak. Ya, Nah, kalau di kelas private bisa lebih dari sekali, tapi kalau di kelas grup tentunya bimbingannya seminggu 1 kali, ya, tapi nanti durasinya akan lebih lama, Bapak, yaitu adalah 90 menit. ya. Nah, kemudian kalau di kelas grup ini, Bapak, tentunya Bian akan lebih terasa lagi kreativitasnya. Karena apa, Kak? Nanti Bian bisa melihat proyek-proyek dari Project lain teman-teman ya. yang lain. Ya Begitu, betul. Bapak, betul. Dan juga tentunya akan lebih mengasah sense of competition-nya juga, Bapak, ya, untuk ingin membuat game yang lebih bagus, seperti itu. Ada Nah, masukan apa nah, segala macam. betul, Bapak, ada masukan juga, begitu. Nah, kalau dari Bian sendiri nih, kira-kira Bian mantapnya, sukanya ada di kelas grup yang ada sama teman-temannya, atau mungkin di kelas yang private, begitu, one on one seperti ini, Bian? Sama teman. Sama teman, begitu ya. Oke, good. Nah, nanti Bian juga bisa nih masuk di kelas grup ini ya. Jadi nanti gambarannya adalah seminggu 1 kali, kemudian nanti durasinya adalah 90 menit. Kemudian pun nanti dalam presentasinya, Bian akan belajar untuk presentasi di depan teman-teman yang lain, begitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian nanti kira-kira gambarannya seperti apa, Kak? Gambarannya adalah seperti ini, Bian. Kalau di kelas grup, nanti kelasnya akan terdiri seperti ini ya. Nah, kalau ini adalah contohnya di kelas yang paling kecil, yaitu adalah kelas coding night, begitu. Hmm. Nah, kalau di kelas nanti di kelas Bian, di kelas visual programming, nanti akan terdiri dari 7 sampai 10 anak-anak paling maksimal, begitu. Ataupun nanti juga bisa kurang dari 7, begitu ya. Nah, tapi biasanya rata-ratanya adalah 7 anak-anak Bian untuk satu kelasnya. Kemudian nanti akan ada satu mentor yang mendampingi seperti ini, begitu ya. Kemudian nanti durasinya adalah 90 menit. Nah, seperti ini. Kemudian, nah, nanti ketika Bian sudah menyelesaikan satu kurikulumnya, Bian juga akan mendapatkan satu sertifikat internasional seperti ini, begitu ya, yang bisa Bian gunakan untuk mencari sekolah atau mungkin beasiswa, seperti itu ya, karena kami pun untuk sertifikatnya juga sudah diakui di 90 negara, begitu. Kemudian, nah, di sini pun kami juga sudah mendapatkan ulasan dan juga rating yang baik, begitu ya.
Di Facebook kami sudah mendapatkan rating 4,9 begitu ya. Di aplikasi Trustpilot, transparansi ulasan begitu ya, kami sudah mendapatkan rating 4,7 dan kami pun juga tentunya sudah banyak mendapatkan ulasan positif yang ada di sosial media kami ataupun yang ada di Google. Seperti itu. Oke, baik. Sebelum kakak lanjutkan mengenai pembiayaan, Bapak, ini kakak sebelumnya izin bertanya, kira-kira dari sesi pembelajaran begitu ya, ataupun sesi praktikal yang tadi baru saja diikuti oleh Bian, apakah sudah sesuai dengan ekspektasi ataupun harapan dari Bapak dan juga Bian begitu dengan bimbingan codingnya? Sudah. Sudah sesuai begitu ya. Oke, kemudian pun juga Bian juga suka begitu ya, semangat juga untuk belajar menciptakan game sendiri ya. Oke, good. Nah, kalau begitu Bapak, ini saya izin untuk menjelaskan mengenai pembiayaannya juga, begitu ya. Ya. Yang dimana juga di sini untuk algoritmix Bapak kami sudah mendapatkan rekomendasi juga nih dari seorang pakar dan juga salah satu influencer. Yang pertama dari Mas Sandika Galih, gitu ya. Beliau ini merupakan salah satu dosen yang ada di Unpas Bapak atau Universitas Pasundan yang ada di Jawa Barat, begitu. Dan juga tentunya sudah direkomendasikan oleh Bunda Rita Amelia Beta atau nenek dari Ryanza begitu ya, yang sudah merekomendasikan Algorithmix sebagai bimbingan coding dan juga desain untuk anak-anak Indonesia. Dan berikutnya, Bian sudah berhak untuk mendapatkan harga special price nih. Karena Bian hari ini sudah mengikuti trial class-nya dengan baik begitu ya. Nah, kira-kira untuk harga special price-nya seperti apa nih, Kak? Oke. Untuk harga special price-nya pertama untuk di kelas grup dulu ya, Pak ya. Nah, oke. Jadi, untuk di kelas grup, pertama kami menawarkan 3 paket kelas, Bapak. Yang Ya. pertama ada di kelas basic, atau 32 pelajaran, atau untuk satu kurikulumnya ya, Pak ya. Nah, untuk 32 pelajaran di kelas grup ini, durasinya adalah 8 bulan, atau 1 tahun akademik. Bulan ya, Kemudian, Pak? betul Bapak, 1 tahun akademik atau 8 bulan pembelajaran ya, karena Ya. ada 32 minggu. Ya, ya, betul. Nah, nanti biayanya berapa, Kak? Untuk harga special price ini. Kami dari harga 6.009.000, Bapak, kami menjadi 5.184.000. Kemudian untuk benefitnya apa aja nih, Kak, kira-kira? Untuk benefitnya, pertama, nantinya Bapak akan mendapatkan 10 kali konsultasi dengan tutor secara gratis. Jadi misalkan nih, Bapak ingin mengetahui evaluasi pembelajaran, begitu ya. Nanti Bapak akan mendapatkan jatah 10 kali konsultasi dengan tutor di luar bimbingan Bapak. Begitu. Jadi nanti bisa Zoom seperti ini. Ya. Kemudian, Bapak pun juga tentunya akan mendapatkan akses recording pembelajaran. Misalkan nih, untuk bahan evaluasi orang tua juga, Bapak ingin melihat nih kelasnya seperti apa, begitu, tapi berhalangan hadir. Nah, Bapak bisa nih minta untuk recording pembelajarannya. Ataupun nanti kalau misalkan di review diulang begitu ya, itu nanti juga bisa. Kemudian, nantinya di sini karena Bian sudah menyelesaikan satu kurikulum, Bian akan mendapatkan satu sertifikat internasional seperti ini, Bapak. Seperti yang tadi ya. Ya, ya. Nah, kemudian kalau misalkan nih Biannya ingin ambil 2 kurikulum, Kak, ambilnya yang mana? Ambilnya adalah yang expert, Pak, atau 64 pelajaran. Nantinya di sini akan ada 2 modul Bapak yang dipelajari atau 2 kurikulum begitu ya. Dengan durasinya adalah 16 bulan. Nah, tentunya untuk benefitnya lebih banyak lagi, Bapak. Di kelas expert ini, pertama, Bapak akan mendapatkan jatah 20 kali konsultasi dengan tutor, begitu ya. Kemudian di sini pun Bian juga sudah berhak untuk mengikuti perlombaan internal ataupun eksternal, begitu ya. Atau nanti Bian sudah berkesempatan untuk masuk di kelas kompetisi, begitu. Dalam artian untuk yang eksternal ini berarti didaftarkan dari algoritmiknya gitu, Kak? Betul, Bapak. Jadi nanti untuk administrasinya akan algoritmik yang menanggung. Jadi nanti Bian tinggal ikut saja. Tinggal Oke. ikut, begitu. Nah, kemudian nanti pun karena ada 2 kurikulum begitu ya, tentunya akan mendapatkan 2 sertifikat ya. Nah, begitu ya. Dan juga untuk customer support kami Bapak, untuk semua paketnya kami dapat. Dan di sini pun kami 24 jam Bapak. Jadi nanti kalau misalkan di malam hari begitu Bian ada kendala begitu, nanti bisa Bapak langsung tanyakan saja ke CS-nya. Gitu Ya. di nomor yang tadi. Nah, kemudian kalau misalkan nih Bian mau langsung jadi programmer, Kak, ambilnya yang mana? Ambilnya adalah di paket yang profesional, Bapak. Nah, nantinya di sini akan ada 4 kurikulum, Bapak. Nah, dengan skemanya seperti ini. Yang pertama, nanti Bian akan ambil di kelas visual programming.
Nah, nantinya berikutnya, setelah itu Bian bisa ambil di kelas game design atau nantinya bisa seperti ini juga. Pertama VP, kemudian game design, baru setelah itu di kelas Python Start di Hmm. tahun pertama, begitu ya. Baru nanti untuk Python Pro-nya di tahun yang kedua. Nah, nanti sudah bisa. Ataupun nanti misalkan nih Bian tidak mau Kak menciptakan game lagi, Bian mau langsung fokus aja di Python. Nah, nanti juga bisa Bapak. Nanti Hmm. gambarannya seperti ini. Pertama adalah kelas VP, begitu ya. Kemudian nanti masuknya di Python Start. Di Python Start ini nanti akan ada 2 kurikulum, begitu ya. Kemudian baru di Python Pro masuknya nanti di tahun keduanya, seperti itu. Nanti sudah bisa. Dan di sini nanti sudah genap 4 tahun, begitu ya. Yang dimana tentunya benefitnya lebih banyak lagi Bapak dari paket-paket yang lain, begitu ya. Tapi yang paling menonjol yaitu nanti di kelas profesional ini, Bian sudah akan mendapatkan jatah 2 slot, begitu, untuk mengupload proyeknya ke Google Play Store. Jadi nanti Hmm. Bian ketika sudah bisa menciptakan game sendiri, begitu ya, atau sudah bisa menciptakan aplikasi sendiri atau mungkin program apa, begitu ya. Nah, nanti Bian juga bisa langsung upload ke Play Store. Nah, nanti akan mendapatkan jatah 2 slot begitu. Yang dimana biasanya kalau misalkan sendiri Bapak untuk mengupload ke Google Play Store itu membutuhkan biaya sekitar 5 jutaan. Dan di sini untuk di paket profesional kami sudah include untuk mengupload project ke Play Store-nya sebanyak 2 kali. Seperti itu. Nah, kemudian kalau dari kakak nih, kira-kira rekomendasinya yang mana? Kalau dari saya sendiri, Bapak, tentunya yang pertama adalah di kelas yang basic dulu. Ya. Atau di 32 pelajaran karena apa, Kak? Biar programnya tidak terputus. Seperti itu. Dan di sini pun kakak jamin nanti Bian akan sudah betul-betul sampai bisa menciptakan game ataupun animasinya seperti tadi. Begitu ya? Nah, oke. Nah, sekarang kira-kira dulu nih dari Bapak dan juga Bian mantepnya nih, kira-kira ada di paket belajar yang mana? Atau mungkin kalau misalkan Bapak ada pertanyaan pun juga boleh, Bapak. Oke. Silahkan. Oke, yang pertama kita tertariknya di paket basic dulu ya. Mhm, Nah, oke. dia masih dari dasar segala macam. Mhm, Terus juga ternyata selama 8 bulan ya Kak ya gitu. betul. Oke, berarti karena memang seminggu sekali 90 Mhm, menit eh, so far goods. eh yang kedua oke. adalah berkaitan dengan apa namanya? Dari program basic ini tentu kan Mhm, nanti selama setahun kita bisa evaluasi lagi ya Kak ya gitu kan untuk betul, Bapak. naik ke expert misalkan seperti Mhm. itu atau masih harus stay dulu di basic kan misalkan seperti itu ya Ah, gitu. mhm. Oke. Oke. Ya, betul, Bapak. Jadi nanti untuk kelas yang basic ini tentunya akan durasinya adalah 8 bulan, begitu ya. Nah, nanti pun tentunya Bapak di sini kita akan belajar pelan-pelan begitu ya, by Ya, project begitu per projectnya, biar nanti Bian betul-betul bisa begitu, sampai nanti ke graduation-nya. Jadi nanti ya. kita akan betul-betul ajarkan Bian dari nol sampai nanti Biannya bisa seperti itu. Apa mantapnya di basic begitu ya. Nah, oke. Kebetulan Bapak kami sedang di bulan Agustus ini sedang ada program Back to School. Yang pertama kami ada program Back to School yang di mana nanti untuk setiap paket yang diambil akan mendapatkan tambahan 4 pelajaran Bapak. Nah, ini 4 pelajarannya bebas atau mungkin nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi maksudnya seperti apa, Kak? Jadi nanti di sini, misalkan nih, Bian dari yang kelas VP ya, kemudian nanti Ya. Bian akan mendapatkan 4 pelajaran tambahan secara gratis. Bapak bisa pilih di kelas game design, atau Ah. nanti bisa langsung pilih ke Python Start di Hmm. 4 pelajaran berikutnya, di tahun pertamanya. Begitu. Nanti yang basic akan menjadi 36, kalau untuk di expert akan menjadi 68, kalau untuk yang profesional akan menjadi 132 pelajaran. Begitu Ya. ya. Nah, ini Bapak dan juga Bian mantapnya ada di kelas yang basic begitu ya, yang 32 pelajaran. Nah, kemudian Bapak di sini kami pun juga sedang ada program Bapak, namanya program beasiswa, ya di mana beasiswa ini merupakan potongan biaya pendidikan Bapak untuk Hmm. anak-anak yang ketika tadi trial class-nya baik begitu ya, yang ketika trial class-nya pun hasilnya juga bagus gitu. Dan di sini untuk approval-nya adalah dari tutor trial class-nya Bapak, yaitu Hmm. adalah saya. Nah, di sini Bian sudah berhak untuk mendapatkan harga potongan diskonnya kembali sebesar ini Bapak. Nah, oke. Nah, baik. Nah, di sini ya Bapak ya, untuk
biaya di program beasiswanya, Bapak. Di Hmm. sini untuk paket basic atau 36 pelajaran ya, Pak ya. Ini dari harga 5 juta Bapak tadi 5.100.000 di sini menjadi 3.636.000 begitu. Kemudian untuk yang expert tadi di harga 10 juta kami menjadi 6.324.000 Bapak. Kemudian untuk yang profesional Bapak tadi dari harga 15 juta di sini menjadi 11.088.000 yang artinya ini selama 4 tahun pembelajaran Bapak tidak perlu membayar apapun lagi begitu. Dan juga di sini juga sama. Di sini selama 8 bulan Bapak tidak perlu membayar apapun lagi, harganya tidak akan naik. Kemudian pun di expert ini juga Bapak juga sama, selama 16 bulan apa selama 2 tahun akademik Bapak tidak perlu membayar apapun lagi. Kali bayar ya, Kak ya? Nah, baik Bapak. Jadi untuk metode pembayarannya, kami, betul Bapak, kami transfer bank dan juga sisi begitu ya. Jadi kami di sini sistemnya adalah deposit atau pembayaran di awal Bapak. Betul Hmm. sekali. Jadi untuk pembayaran di awal ini yang pertama misalkan Bapak ambilnya di paket basic. Nah, nanti pembayarannya adalah sebesar 3.636.000 di awal. Nantinya selama 8 bulan Bapak tidak perlu membayar apapun lagi. Seperti itu. Nah, oke, kira-kira dulu saja Bapak. Hmm. Dari paket beasiswa ini, Bapak nih mantapnya apakah masih di basic atau mungkin mau move nih Kak? Wah, ke expert aja deh karena dari pembiayaan lebih ekonomis Bapak. Karena Hmm. untuk satu pertemuannya adalah 100.000. Seperti itu. Oke. Masih tetap di basic sih, Basic Kak. dulu begitu ya. Baik. Nah, kemudian untuk jadwalnya Kak, kira-kira di kelas grup seperti apa begitu ya. Hmm. Nah, untuk di kelas grup jadwalnya seperti ini Bapak. Nah, oke. Jadi untuk di kelas grup Bapak, jadwalnya yang menyediakan adalah kami. Kemudian nanti Bian dan juga Bapak sendiri tapi yang menentukan kira-kira mau di hari apa dan juga di jam berapa. Nah, oke. Untuk sekarang Bapak, untuk di minggu ini kami ready-nya seperti ini. Kira-kira dulu Bapak mantepnya bimbingannya ada di weekdays atau di weekend, Pak? Di weekday sih, Kak. Oke, di weekdays kami ready di hari Rabu, Bapak. Di Dari hari Rabu. Rabu jam 4 sore seperti ini tadi. Kemudian Oke. nanti kelas pertamanya akan dimulai di tanggal 21 Agustus, begitu. Kira-kira saja Bapak, untuk di hari Rabu jam 4 sore apakah aman? Mhm, Hari Rabu jam 4 sore masih aman sih, Kak. aman ya. Ini nih dengan Mister Gilang untuk tutornya, seperti itu. Nah, untuk jadwalnya sudah aman ya Pak ya. Baik, kemudian, nah, kemudian Bapak, untuk mendapatkan harga beasiswa ini, pendaftarannya hanya selama Zoom-nya saja Bapak. Nah, Itu. jadi betul Bapak, pendaftaran hanya selama Zoom-nya saja begitu. Oh Nah, gitu. heeh. Baik Bapak. Nah, ataupun kira-kira kalau untuk pendaftaran selama Zoom-nya Bapak ini apakah berkenan begitu? Untuk saat ini saya untuk di Zoom session ini aja belum Mhm. sih, Kak. Tapi ya paling Oh. mungkin kalau yang 5 juta tadi sampai kapan, Kak? Nah, baik Bapak. Sebetulnya Hmm. kalau misalkan untuk Bapak bisa keep harga ini Bapak itu dengan DP Bapak. Nah, jadi dengan DP minimal 1 juta, nanti Bapak sudah bisa keep harga promonya Bapak 3.636.000 ini dan juga tentunya Dek Bian sudah bisa untuk dimasukkan menjadi siswa aktif di kelasnya yang Hmm. untuk kelas yang ini seperti itu. Nantinya pun pembayarannya bisa dilakukan setelah kelasnya mau dimulai Bapak. Begitu. Hmm. Jadi nanti Bapak hanya tinggal perlu membayar sisanya saja. Yang artinya adalah 2.636.000. Baik. Begitu. Oke. Betul Bapak. Jadi untuk keep promonya harus DP dulu nih Bapak, begitu. Kira-kira apakah Itu berkenan sekarang untuk DP? Iya Bapak, harus sekarang deh untuk DP-nya. Begitu Bapak, karena untuk promonya terbatas begitu. Kira-kira batas ya. bagaimana? Oke, kalau untuk sekarang so far kayaknya enggak dulu, Mas. Mm-mm. Kita Hmm, kita eh kita concernnya ke yang tetap yang basic, tapi ya nggak mm-mm, apa-apa. Cuman kita lagi karena ini pun lagi trial, kita nyari mm-mm, informasi. mm-mm. eh kita coba kumpulin dulu deh untuk yang nggak apa-apa, nggak dapat promo pun, tapi kita coba kumpulin dulu karena nggak bisa sekarang juga Oke. untuk uangnya juga ya, Kak ya. Oke, baik Bapak. Baik. Nah, nantinya Bapak mungkin kira-kira nih yang akan Bapak bandingkan begitu atau mungkin Bapak kumpulkan nih dari segi apanya saja Bapak. Mungkin bisa Saya saya sih bantu cuman juga. saya cuman untuk butuh ngumpulin uangnya aja sih kalau Oh, untuk begitu baik. secara ya karena untuk secara ketertarikan dan Mm-mm. udah apa ya anaknya juga udah
terbiasa mungkin ya Kak ya. Mm-mm. Gitu lebih Oke. lebih prefer di sini sih kalau Mhm. ngelihat. Saya Oke. cuma tinggal ngumpulin uangnya aja dulu. Oke, baik Bapak. Heeh. Ini mungkin saya sedikit izin membantu menjawab begitu ya Pak ya. Kalau untuk Hmm. dari segi kualitas Bapak, saya jamin untuk algoritmik dari segi kualitas pembelajaran kami nomor satu begitu Bapak. Karena kami Ya. pun juga terbukti sudah lebih lama begitu ya. Kami berdiri sudah lebih dari 5 tahun begitu secara global. Kemudian kami satu-satunya Bapak yang sudah ada kantornya di Indonesia. Kalau untuk sekolah-sekolah IT yang lain yang basisnya internasional, itu saya jamin belum ada kantornya di Indo. Jadi kami secara legalitas sudah terjamin begitu ya. Kemudian di sini pun saya jamin Bapak kami yang paling murah begitu. I see. Nah, karena di sini pun kami ada paket yang lain Bapak selain yang 32 pelajaran ini. Kami ada di paket 16 pelajaran dan juga 8 pelajaran. Nah, mohon maaf, kalau untuk paket sekarang ini artinya kami di 20 pelajaran dan juga 10 pelajaran Bapak. Ya. Dan di sini yang tidak ada di sekolah-sekolah lain, Sekolah lain. gitu. Sekolah-sekolah IT yang lain, paket yang paling kecil ini Bapak, 10 pelajaran. Yang artinya kami pun secara pembiayaan yang paling murah Bapak. Karena Oke. untuk paketnya kami ada yang paling kecil. Seperti itu. Nah, Bapak pun juga bisa nih, kalau misalkan belum bisa nih Kak untuk yang basic, kita ambil dulu yang 10 pelajaran. Hmm. Nah, kalau untuk yang 10 pelajaran ini Bapak biayanya adalah 1.180.000. Nah, ini untuk 10 pelajaran dengan durasinya adalah 2 bulan 2 minggu, Bapak. Hmm. Seperti itu. Nah, Hmm. nanti Saya pengen pun, yang 32 Kak. oh langsung yang basic begitu ya. Oke, tidak Saya apa-apa. pengen anak Heeh. itu fokus selama 8 bulan pembelajaran Mm-mm. oke gitu. Jadi ngikutin nggak potong-potong gitu Kak. Oke, baik Bapak, tidak apa-apa begitu. Heeh. Kalau misalkan Kakak boleh tahu nih Bapak, nanti kalau misalkan sudah ada rezekinya begitu ya, kemudian Bapak pun juga masih berminat begitu, Hmm. kira-kira boleh Kakak konfirmasi di tanggal berapa begitu Pak? Mhm. Oke, mungkin untuk ya saya sih masih prefer paling maksimal 2 bulan ke depan karena Oh, begitu. kerjanya based on project Kak, gitu loh. Saya kerjanya based on project, Oke. jadi ya paling nunggu itu aja dulu gitu Kak. Berarti sekitar mungkin di bulan September, mohon maaf, September begitu ya Pak ya? Ya September, September Oktober, Oktober Oktober awal begitu ya. mungkin. Heeh. Oke, baik. Oke, baik Bapak. Ataupun nantinya, kalau misalkan sudah ada rezeki begitu ya Pak ya. Ya saya langsung langsung Amin begitu. Nanti Bapak langsung ke boleh. WhatsApp-nya aja sih Pak. Oke, baik. Nanti Bapak tinggal konfirmasi saja. Kemarin sudah ikut trial kelasnya Mr. Halim begitu. Halim Nanti ya. betul, nanti bilang aja ke CS-nya sudah ikut trial kelasnya Mr. Halim. Nanti tanyakan promo beasiswa by mentor. Nah, Oke. nanti biasanya CS-nya akan langsung paham. Oh, kemarin pakai promo beasiswanya Kak Halim. Gitu. Oke. Oke, baik. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih Bapak. Terima Kira-kira kasih apakah banyak sama-sama Kak Halim. Bapak, sama-sama Bapak dan juga adik Bian begitu ya. Kira-kira apakah ada lagi Bapak yang ingin tanyakan begitu? Hmm, So far itu ya. Sorry aja Itu begitu banget ya. ya, Bi ya. Bi ya. Oke. Tahu ya. Gitu. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih Bapak Oke, dan juga terima kasih Bian banyak Kak begitu. Halim Sama-sama waktunya Bapak. Oke. pelajarannya. Sama-sama Bapak. Kalau begitu Doakan Kakak. Kak bisa tetap dengan algoritmik ya Kak ya. Amin, amin Bapak. Baik. Kalau begitu terima kasih Bapak dan juga Bian. Kalau begitu Kakak pamit undur diri begitu ya. Ya. Kalau begitu terima kasih Bapak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Selamat sore warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Sore.